Saya jelas-jelas adalah putra mahkota utama distrik ibu kota. Kakek adalah kaisar terkuat dari ras manusia. Nenek adalah perawan terindah dari ras manusia. Bahkan adik-adik saya juga berada di tingkat dewa. Sementara saya hanya bisa duduk di kursi roda seharian berpura-pura cacat. Jika bisa berbaring, saya tidak akan duduk. Jika bisa tidak bergerak, saya akan tetap tidak bergerak. Semua orang mengira saya benar-benar tidak berguna. Tapi hanya saya yang tahu. Saya duduk di kursi roda murni karena malas bergerak. Hanya karena di kehidupan sebelumnya saya bekerja siang malam di pabrik. Capek seperti sapi dan kuda, dan seringkali dipotong gaji oleh bos. Malam itu saya kembali lembur hingga larut malam. Dengan lelah mengayuh sepeda bersama menuju rumah. Xiaomi sapi manisnya bos ngebut banget, menghamburkan air ke seluruh tubuh saya. Saya berteriak marah, apakah kamu bodoh? Namun, saya malah ditabrak truk yang dikemudikan dalam keadaan mabuk. Melek lagi, udah di dunia bela diri tingkat tinggi ini. Menjadi anak kecil dari keluarga kaisar api. Memiliki latar belakang yang kuat dan potensi yang tak terbatas. Tapi saya justru malas. Bahkan ketika sistem datang dan memberi saya sistem bantuan pemalas terkuat. Membantu saya membangkitkan bakat sihir elemen api tingkat 3S. Saya bahkan malas untuk memperhatikan dan membiarkan sistem merusak diri saya. Nama saya Lilan. Berusia 17 tahun. Dia itu penjelajah waktu. 17 tahun yang lalu. Saya berpindah ke dunia bela diri tinggi yang penuh dengan energi spiritual ini. Udah jadi anggota aliansi manusia bintang biru nih. Seorang tuan muda kecil dari keluarga Li, keluarga Kaisar Api. Kakek saya adalah salah satu yang terkuat di ras manusia saat ini, Kaisar Api. Ayah saya adalah kepala keluarga Kaisar Api Li. Saya juga memiliki 3 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Mungkin karena di kehidupan sebelumnya saya terlalu lelah bekerja keras. Di kehidupan ini, saya sangat malas. Kecuali untuk pergi ke toilet. Dalam melakukan apapun, selalu ada banyak orang yang mengelilingi dan membantu saya. Namun, baru saja melewati ulang tahun yang ke-17. Ayah sudah ingin mengirim saya ke sekolah. Karena saya malas untuk pergi. Jadi saya diusir olehnya dengan satu tendangan. Ayahku menyuruhku untuk menjalani hidup. Dia juga bilang untuk menambah pengalaman. Sambil bisa berteman lebih banyak. Saya malas untuk berdebat dengan ayah. Begitulah caraku datang. SMA Sihir nomor 1 Kota Shonan. Saat ini, wali kelas 3 tingkat awal. Sedang membawa 2 orang masuk ke kelas. Salah satunya tampan. Tidur nyenyak di kursi roda. Yang mendorong kursi roda adalah seorang pemuda lainnya. Tampan. Ekspresinya dingin. Penampilan sang kaisar yang sangat hati-hati. Begitu masuk ke kelas, langsung memicu banyak pembicaraan. Apakah mereka berdua benar-benar murid pindahan baru? Wah, ini terlalu tampan, kan? Mereka bisa masuk ke sekolah kita. Bakat mereka pasti bagus daisque entropor la puerta de atrás. Tidak ada yang mengukur bakat mereka. Kenapa dia duduk di kursi roda? Apakah dia penyandang disabilitas? Sayang sekali wajah tampannya. Pemuda yang mendorong kursi roda itu juga tampan. Banyak gadis menatap pemuda yang mendorong kursi roda itu. Meski tak setampan yang di kursi roda, tapi juga cukup menarik. Ketika seorang pemuda dengan cemburu berkata, "Aku juga tampan, kan?" Para gadis menunjukkan ekspresi tidak suka. Baiklah. Semua harap tenang sebentar. Kepala kelas mengetuk meja dan berkata, 2 orang ini adalah murid pindahan di sekolah kita. Mulai hari ini, mereka adalah teman sekelas kita di kelas 3. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Suara tepuk tangan bergemuruh. Saya sedikit bergerak di kursi roda. Lalu saya kembali tidur. Sebenarnya, saya sudah bangun sejak lama. Hanya saja saya malas untuk berdiri. Bahkan malas untuk membuka mata. Benar, saya bisa berdiri. Gue bukan kaisar super gila yang cacat. Hanya saja saya merasa duduk di kursi roda jauh lebih mudah daripada berjalan. Suara kepala kelas menarik saya kembali ke kenyataan. Susin, Lilan Jilan. Silakan kalian memperkenalkan diri. Susin dengan lembut membangunkan saya. Saya melirik kelas dengan tatapan kosong. Bahkan mata saya malas untuk bergerak. Wali kelas dalam hati menggerutu. Ini benar-benar seperti nenek moyang yang hidup. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Baiklah." Susin berdiri di atas panggung. "Halo semuanya. Nama saya Susin. Ini adalah pendamping belajar Lilan. Penyihir elemen api tingkat menengah awal. Bakat sihir." Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh kelas langsung meledak dengan teriakan. Astaga, ternyata S. Ini terlalu menakutkan, kan? Di seluruh sekolah kami hanya ada 2 S dan keduanya di kelas yang sama. Sekarang dia adalah yang ketiga. Dan tingkat kultivasi sihirnya adalah tingkat menengah awal. Ini jauh lebih hebat daripada 2 orang itu di kelas 1. Halo. Kalian salah fokus, kan? Fokusnya bukan.
Dia seorang jenius seperti ini. Ternyata hanya pendamping belajar si Lilan itu. Lilan adalah orang cacat yang duduk di kursi roda itu. Kan? Tolong bicara pelan-pelan. Dia bisa mendengarnya di depan. Saya tidak tahu siapa Lilan ini. Ternyata ada pendamping belajar yang begitu menakutkan. Semua orang menatapku dengan penuh harapan. Menunggu aku memperkenalkan diri. Guru kelas juga menatapku dengan penuh harapan. Lilan, giliranmu sekarang. Aku bahkan tidak ingin memberikan mereka satu tatapan pun. Menutup mata. Terus tidur. Guru kelas dan semua siswa terdiam. Susin melihatku seperti ini. Berbalik dan berkata kepada guru kelas. Maaf, guru. Tuan muda saya lelah dan perlu istirahat. Aku akan melakukannya. Orang-orang berbisik. Bukankah dia selalu duduk di kursi roda? Bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Males banget. Guru kelas mengangguk saat itu. Guru kelas mengangguk saat itu. Susin kembali naik ke panggung. Halo semuanya. Ini tuan muda saya. Lilan. Mohon bimbingan kalian semua ke depannya. Setelah selesai, Susin turun dari panggung. Wali kelas terlihat bingung dan berpikir. Hanya ini. Sudah selesai? Jadi, karena perkenalan diri sudah selesai, kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian. Tempat duduk Anda ada di baris ini. Urutan terakhir dan urutan kedua terakhir. Wali kelas dengan cemas melihat kursi roda saya. Apakah Anda perlu bantuan? Susin menggelengkan kepala. Mengatakan, tidak perlu, guru. Tuan muda saya itu sehat walafiat. Wali kelas dan seluruh siswa terdiam. Mereka diam-diam melirik kursi roda saya. Apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Susin mendorong saya ke tempat duduk di baris terakhir. Segera setelah itu, sebuah adegan menakutkan terjadi. Mereka hanya melihat Susin berbisik sesuatu di telinga saya. Saya berdiri dari kursi roda, duduk di tempat dan tidur lagi. Semua orang berpikir dalam hati. Astaga, ini benar-benar keajaiban medis. 1 jam berlalu. Saya tidur di atas meja sepanjang waktu. Bahkan kelopak mata saya tidak bergerak. Seekor burung hinggap di tubuh saya. Aku bahkan malas untuk mengusirnya. Akhirnya Susin yang membantuku mengusirnya. Semua orang berpikir, ini sebenarnya orang malas seperti apa? Tapi caraku tidur. Ternyata banyak gadis yang merasa itu sangat tampan. Mereka bahkan memandangku dengan tatapan terpesona. 2 jam berlalu. Aku tidak bergerak. 3 jam berlalu. Aku masih tidak bergerak. 4 jam berlalu. Masih tidak bergerak. 5 jam kemudian, Susin dengan paksa mengangkatku dari meja. Dia menyuapiku satu suap demi satu suap. Setelah selesai makan, aku kembali tidur. Malam, Susin mengangkatku masuk ke gedung asrama. Saya menggosok mata saya yang masih mengantuk dan bertanya, Kaisar luar biasa muda? Apakah sudah pagi? Sudah malam, Tuan. Setelah mendengar itu, aku tidur lagi, bentar doang. Meskipun aku sudah tidur, tapi sebenarnya aku sangat bersemangat. Hanya malas untuk membuka mata. Setelah menutup mata selama 4 jam, tiba-tiba mendengar suara notifikasi, ding-ding, mendeteksi bahwa tuan rumah berhasil melintasi waktu. Mendapatkan sistem bakat terkuat. Silakan pemilik memilih bakat. Sistem telah datang. Sudahlah, malas untuk mengurusnya. Biarkan saja dia. Saya bahkan malas untuk menggerakkan alis saya. Sistem akan berbunyi lagi setelah 1 jam. Mendeteksi bahwa pemilik tidak memilih bakat. Sistem bakat terkuat telah pergi. Yaitu, selamat kepada pemilik. Mendapatkan sistem penjahat terkuat. Apakah pemilik bersedia menjadi penjahat terkuat di seluruh alam? Saya tetap tidak menghiraukannya. Sistem tampaknya putus asa. Setelah beberapa kali mengingatkan, hari sudah terang. Ding-ding. Selamat kepada pemilik telah mendapatkan sistem bantuan pemalas terkuat. Apakah pemilik ingin mengikatnya? Karena pemilik malas untuk mengikat. Sistem telah otomatis terikat. Sistem bantuan pemalas sedang membangunkan bakat sihir pemilik. Silakan pemilik memilih arah kebangkitan bakat sihir. Namun, karena pemilik malas untuk memilih, sistem secara otomatis memilih untuk Anda. Pemilihan berhasil. Elemen ding-dong. Karena pemilik kekurangan elemen emas. Kebangkitan bakat elemen emas gagal. Ding-ding. Mendeteksi bahwa pemilik memiliki elemen api. Kebangkitan bakat elemen api berhasil. Tingkat bakat SSS. Kebangkitan bakat sihir berhasil. Silakan tuan rumah mulai melatih bakat sihir. Ding-ding. Karena tuan rumah malas untuk berlatih, sistem telah mengaktifkan mode malas untuk tuan rumah. Bakat elemen api Anda merasa marah atas kemalasan Anda. Sedang melatih energi elemen api secara otomatis 10. Bakat elemen api Anda sekali lagi merasa marah atas kemalasan Anda. Melanjutkan pelatihan otomatis energi elemen api 10. Beberapa jam kemudian, sistem memberitahu saya,
Tingkat kultivasi penyihir Anda telah meningkat ke tingkat rendah menengah. Bakat elemen api merasa lelah dan telah berhenti berlatih. Mendengar suara ini, saya menunjukkan senyum mengejek. Ini sudah lelah. Kamu juga tidak bisa. Elemen api dengan marah menjawab saya. Apa hakmu untuk mengejek saya? Terus mulai melatih energi elemen api 8. Elemen api semakin marah saat memikirkannya. Berkata, apa hakmu untuk mengejek saya? Mulai melatih energi elemen api 8. Beberapa menit kemudian, suara bel bangun berbunyi. Setelah Susin menyelesaikan perawatan diri saya, dia menempatkan saya di kursi roda dan mendorong saya ke kelas. Saya mendengar pemberitahuan sistem lagi. Elemen api sudah kelelahan. Latihan otomatis berhenti. Sungguh tidak berguna. Saya malas untuk peduli. Saya berbaring di meja dan melanjutkan tidur. Begitulah. 1 minggu telah berlalu. Bangun pagi dengan suasana hati yang baik. Elemen api mulai otomatis melatih energi elemen api 10. Tingkat kultivasi penyihir Anda telah meningkat ke tingkat menengah akhir. Kaisar super muda. Sudah berhenti berlatih. Ini tidak bisa diterima. Terlalu tidak berguna. Aku mengeluh dalam hatiku. Namun kali ini elemen api tidak terpengaruh oleh provokasi saya. Setelah latihan selesai, dia tertidur. Tidak ada lagi gelembung. Susin membantu saya menyelesaikan perawatan diri seperti biasa tiba-tiba. Susin terkejut. Tuan muda. Sepertinya kamu hari ini berbeda dari biasanya. Tadi saat saya menyikat gigi kamu, saya merasakan ada aura api yang sangat kuat di dalam tubuhmu. Tapi itu hanya muncul sebentar. Apa yang berbeda? Bukankah itu hanya berarti menjadi sedikit lebih kuat darimu? Mengenai kebangkitan bakat sihirku, aku tidak berniat untuk mengatakannya secara sukarela. Hanya ingin berpura-pura bodoh untuk mengalahkan yang lebih kuat. Pangeran cilik, Susin berkata. Aku tidak menghiraukannya. Tapi di detik berikutnya, aku melihat bola api besar datang ke arahku. Secara naluriah, aku mengangkat tangan untuk melindungi diri. Aku menangkap bola api itu dan memadamkannya. Aku malas untuk berbicara. Melihat ke arah Susin. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Saat itu, aku baru menyadari bahwa aku telah tertipu. Susin berkata dengan terkejut. Putra mahkota utama distrik ibu kota. Kenapa kamu tidak memberitahu bahwa kamu memiliki bakat sihir? Jika kamu mengatakannya, kepala suku tidak akan membuangmu ke tempat ini untuk bersekolah. Kaisar super aneh. Sangat malas untuk berbicara. Apa? Susin hampir jatuh ke tanah. Tapi tuan muda, bakat sihirmu pasti sangat kuat, kan? Jika kamu mengatakannya, kamu bisa bersekolah di sekolah terbaik. Menikmati sumber daya pelatihan terbaik. Aku hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Karena malas untuk berdebat dengannya. Susin terdiam. Hanya bisa menghela napas dengan putus asa. Mengangkatku di bahunya dan berjalan turun dari gedung asrama. Mendorong kursi roda menuju kelas. Kelas seperti biasa ramai dan gaduh. Semuanya adalah wajah-wajah yang familiar. Tapi aku tidak mengenal satupun. Karena malas untuk mengingat. Malas untuk mengenal. Hanya ingin berbaring di meja dan tidur. Aduh, pantat kiri sedikit gatal udah. Lupain aja. Tidak peduli. Elemen api merasa marah terhadap sikap malasmu. Mulai melatih energi elemen api 10. Elemen api sangat meremehkan sikap malasmu. Mulai melatih energi elemen api 10. Elemen api menganggap kamu terlalu malas. Benar-benar hanya sampah. Mulai melatih energi elemen api 10. Beberapa jam kemudian, elemen api merasa lelah. Berhenti berlatih. Sampah. Gue nyengir sinis. Elemen api sangat marah karena ejekanmu. Melanjutkan melatih energi elemen api 7. Elemen api sudah sangat lelah. Tapi untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat darimu, dia tetap terus berlatih energi elemen api. Elemen api pingsan karena kelelahan. Berhenti berlatih. Aku tertawa diam-diam. Bahkan bisa pingsan saat berlatih. Benar-benar sampah. Elemen api sudah sangat marah sampai muntah darah. Mohon tuan rumah berhenti mengejek. Saya hanya berkata jujur. Pelajaran ini adalah pelajaran sejarah. Guru di atas berbicara seperti senapan mesin. Dengan mudah bisa melemparkan ujung kapur dengan tepat ke wajah teman sekelas yang teralihkan perhatiannya. Saya tidak terkecuali. Tapi untungnya yang duduk di depan saya adalah Susin. Dia bertubuh tinggi besar. Seperti penghalang alami. Susin sebenarnya kadang-kadang juga cukup baik. Awalnya saya ingin memilih pendamping belajar perempuan. Tapi kakak berkata memilih perempuan tidak baik untuk kesehatan saya. Jadi saya menggantinya dengan Susin. Sekarang terlihat juga banyak keuntungan memilih laki-laki. Dan Susin sangat perhatian. Kecuali ada pegangan pintu di bawah. Hampir tidak ada perbedaan dengan perempuan. Kata guru di podium. 3000 tahun yang lalu, energi spiritual planet biru bangkit. Berbagai ras muncul. Penggabungan dunia asing dan munculnya kaisar super.
Kita manusia bekerja keras tanpa henti, membangun sistem bakat sihir yang sempurna. Planet biru sekarang dibandingkan dengan 3.000 tahun yang lalu sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Di dunia asing terdapat banyak ras misterius dan reruntuhan. Juga ada tempat pelatihan peradaban tinggi. Anda akan memasukkannya nanti. Bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Suara sorakan terdengar di dalam kelas. Susin pergi ke dekat tempat sampah untuk menghapus debu kapur di tubuhnya. Tuan, lihat. Tidak bisa dihapus. Dia menunjuk ke bajunya yang berwarna-warni. Saya mencoba menghiburnya dengan tatapan. Menghibur dengan tatapan selalu lebih mudah daripada mengatakannya. Tak lama kemudian, wali kelas masuk ke kelas dengan marah. Para siswa langsung menjadi tenang. Meskipun pelajaran belum dimulai, mereka semua kembali ke tempat duduk dengan patuh. Saya masih tertidur di meja. Ini sudah pelajaran keempat. Pantat kiri saya gatal lagi. Ah, tidak peduli, saya akan terus tidur. Elemen api sudah selesai istirahat. Dan sangat meremehkan kemalasanmu. Mulai melatih energi elemen api 10. Wali kelas mengetuk meja dan berkata, teman-teman sekelas, ada sebuah berita untuk diberitahukan kepada semua orang. Mulai besok akan ada latihan militer. Ruang kelas penuh dengan keluhan. Ketua belajar Liu Yayu berkata, latihan militer. Gak anggun belas. Wali kelas, bolehkah saya izin? Saya takut kulit saya terbakar matahari. Wali kelas awalnya melihatnya dengan senyuman. Seketika berubah menjadi serius dan berkata, sekarang kamu pergi berdiri di luar kelas. Jika tidak bisa, katakan saja. Guru, kamu benar-benar tidak elegan sama sekali. Liu Yaya mengeluh. Dia menyemprotkan sedikit semprotan tabir surya dan keluar dari kelas. Saya merasa tidak berdaya memikirkan masalah latihan militer. Tapi saya tidak merasa terganggu. Karena malas untuk khawatir. Elemen api bersukacita atas nasibmu. Dengan semangat mulai melatih energi elemen api 10. Aku melihat ke arah Susin. Dia hanya bisa memberitahuku dengan pasrah. Kakakmu bilang harus ikut pelatihan militer. Aku menghela napas dalam hati. Apakah ini masih bisa membuat orang hidup? Elemen api sedang tertawa terbahak-bahak atas nasibmu. Dengan senang hati mulai melatih energi elemen api 10. Hari pertama pelatihan militer. Saya hanya berbaring di tempat tidur. Susin berusaha menarikku. Saya bahkan tidak bangun dari tempat tidur. Dalam keadaan terpaksa, Susin hanya bisa memaksaku bangun dari tempat tidur. Menggosok gigi dan mencucikan wajahku. Melihat Susin yang serius menggosok gigi di cermin. Wajahku tanpa ekspresi. Memikirkan bagaimana cara menghindari pelatihan militer. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba merasa sangat lelah. Tidak ingin memikirkan lagi. Elemen api tertawa terbahak-bahak. Dengan senang hati secara otomatis mulai melatih energi elemen api 15. Elemen api merasa sangat senang atas nasib malangmu. Dengan serius mulai melatih energi elemen api 20. Aku bergumam pada diriku sendiri. Elemen api ini sepertinya bermasalah. Elemen api sangat tidak puas dengan penilaianmu. Mulai berlatih energi elemen api dengan gila. Pangeran super yang luar biasa. Tingkat kultivasi penyihir elemen api Anda telah meningkat menjadi tingkat tinggi awal. Wah, gak bisa gini dong. Dalam hati saya kembali mengejek tanpa ampun. Elemen api berkata, dengarkan saya, terima kasih. Urus dirimu sendiri dulu. Wah, wow. Sepertinya jadi lebih pintar. Elemen api melirikmu dengan bangga. Dan menutup saluran komunikasi. Setelah mencuci muka dan menyikat gigi, Susin sedang bersiap untuk mengangkatku di bahunya. Tiba-tiba saya berkata padanya, apakah ada cara untuk menghindari latihan militer? Apakah ada cara untuk menghindari latihan militer? Susin terkejut. Bocah cilik, kakakmu. Jangan sebut kakakku. Aku bertanya padamu. Susin terkejut. Hari ini saya ternyata sudah berbicara begitu banyak. Namun saya berkata dengan putus asa, tuan muda. Video latihan militer kamu harus dikirim ke kepala suku. Hari ini tetap harus berlatih dengan baik. Mengenai beberapa hari ke depan, saya akan membantu mencari cara. Saya terdiam sejenak. Susin mengira saya akan menolak. Tak disangka, saya malah mengangguk. Saya berkata setuju. Susin sangat senang mendengarnya. Jadi, tuan muda, kita sudah sepakat. Sebenarnya, bergaul dengan Susin lebih melelahkan daripada berlatih. Seandainya bukan karena ayahnya yang memberitahunya. Para pencapai prestasi harus menguji ketahanan mental dan fisiknya. Dia mungkin sudah tidak bisa bertahan lagi. Tuan muda, naiklah sendiri. Biarkan aku membantumu. Susin membungkuk dan menepuk bahu saya. Saya lebih baik berjalan sendiri. Setelah berkata demikian, saya pun berdiri. Keduanya berjalan berdampingan keluar dari asrama. Semua orang di gedung asrama terkejut. Seseorang berkata, hari pertama sekolah. Teman sekelas Lilan ternyata bisa berjalan sendiri.
Apakah ada sesuatu yang besar terjadi hari ini? Saya melihat ke arah tanggal. Tidak tertulis di atas. Ternyata dia bukan penyandang disabilitas. Menggerakkan Federasi Ras Manusia. Teman sekelas Lilan akhirnya bisa berjalan sendiri. Bukankah ini murid pindahan dari kelas kalian? Aku selalu mengira dia adalah seorang penyandang disabilitas. Aku juga. Liu Yayu berkata dengan tidak percaya sambil menyikat gigi. Elegan. Ini benar-benar sangat elegan. Pengawas asrama membuka matanya lebar-lebar melihatku. Merasa seolah menyaksikan sebuah keajaiban. Apakah ini begitu berlebihan? Aku tidak bisa berkata-kata. Reaksi mereka benar-benar berlebihan. Aku hanya berjalan beberapa langkah saja. Sampai di kelas. Teman-teman sekelas di kelas 3 juga menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa mulai melihat berita. Beberapa mulai memeriksa kalender. Seolah-olah hari ini adalah hari besar. Atau ada sesuatu yang besar terjadi. Penampilan Lilan saat berjalan juga sangat keren. Ketua kelas Wang Sisi masih terlihat terpesona. Tubuhnya yang bagus tidak bisa menahan diri untuk melompat. Benar-benar gelombang yang mengguncang. Sahabatnya melihatnya dengan putus asa dan berkata, wanita ini sudah tidak bisa diselamatkan. Liu Yayu melepas seragam sekolah. Dengan hati-hati merapikan jas di dalamnya. Hari ini saya juga sangat anggun. Saya tertegun dan menghela napas. Saya bukan datang untuk sekolah, tetapi datang untuk tinggal di rumah sakit jiwa. Sebenarnya Susin saat ini sepenuhnya memahami keheranan teman-teman sekelas. Dia sudah merawat saya selama 3 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat saya berbicara sebanyak ini dan berjalan sejauh ini. Teman-teman sekelas melihat saya berjalan ke tempat duduk dan duduk. Menunggu untuk melihat apa yang akan saya lakukan yang menggemparkan. Hasilnya, saya hanya berbaring di meja dan melanjutkan tidur. Hidung saya agak gatal. Sudahlah, hari ini sudah berjalan sejauh ini. Sangat lelah. Lebih baik tidur dulu. Elemen api sangat meremehkan tindakanmu. Secara otomatis mulai melatih energi elemen api 10. Setelah makan sarapan yang diberikan Susin, para instruktur datang. Wali kelas meminta semua orang untuk berbaris dan turun untuk menyambut. Tetapi saya malas untuk bergerak. Susin mulai berbicara. Bocah cilik, saya menarikmu turun. Aku mengangguk. Susin menggendong saya seperti seorang putri. Di bawah tatapan banyak orang, muncul kombinasi yang aneh. Orang-orang di sekitar menunjukkan ekspresi aneh. Liu Yayu berkata dengan keras. Melakukan hal seperti ini di depan umum. Ini benar-benar tidak elegan. Ketua kelas Wang Sisi merasa hatinya seperti ditusuk. Aku merasa patah hati. Sahabatnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah ada kemungkinan dia hanya malas? Wang Sisi kembali memulihkan semangatnya dan berkata, pasti, keren abis. Penampilan idolaku saat dipeluk juga sangat tampan. Sahabatnya menghela napas dengan putus asa. Hancurkan saja dirimu. Kaisar muda super gila. Tapi saya tidak peduli. Lagi pula, saya hanya malas. Elemen abadi mengumpatmu. Pemalas, saya tidak punya tuan seperti kamu. Mulailah berlatih energi api dengan tekun 20. Elemen api mendengar pembicaraan orang lain. Biar saya bikinin apartemen 3 kamar tidur 1 ruang tamu buat kamu. Mulai tidak mendengarkan hal-hal di luar. Fokus pada budidaya energi api 60. Elemen api berhasil memahami bentuk awal dari teknik. Ledakan api. Tidak menyangka bisa memahami bentuk awal dari teknik. Namun, itu hanya barang biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, keluarga Li saya memiliki banyak penyihir. Namun, di SMA sihir nomor 1 kota Shonan, ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Lagi pula, kepala sekolah juga seorang penyihir. Dan banyak guru bahkan tidak sekuat saya. Elemen api merasa sangat sedih dengan penilaianmu. Mulai mengubah kesedihan menjadi kekuatan dan berlatih lebih keras. Elemen api 30. Apakah saya terlalu tajam dalam berbicara? Saya sebenarnya ingin menghibur sedikit. Kaisar super kuat tapi mager ngomong. Beberapa menit kemudian, karena elemen api terlalu berisik, saya berkata dengan putus asa. Kamu tidak perlu merendahkan diri. Meskipun kamu sangat buruk, tapi bisa mencapai bentuk awal penyihir dalam waktu singkat. Udah jago banget. Super duper dewa. Elemen api nangisnya makin menjadi-jadi. Mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Berlatih elemen api 35. Saya sudah menghibur. Jika dia masih tidak mendengarkan, tidak ada yang bisa dilakukan. Sudahlah. Ayo tidur. Saya tertidur lelap. Susin memeluk saya. Mendengarkan pidato kepala sekolah, komandan, dan instruktur. Sampai pelatihan militer resmi dimulai. Ketika saya terbangun, saya melihat instruktur yang bertanggung jawab atas kelas kami. Dia adalah seorang wanita berkulit coklat muda yang mengenakan seragam militer yang keren. Dia terlihat sangat berwibawa.
Dia melihat saya yang dipeluk oleh Susin. Dia mengernyitkan dahi dan berkata, "Kenapa di kelas kalian masih ada penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas tidak perlu mengikuti pelatihan militer. Ayo, cuy, biarkan aku menggendongnya. Kamu latihannya harus serius." Instruktur dengan baik hati mengambil saya. Susin baru saja ingin meraih kembali, tapi dihentikan oleh tatapan saya. Dia hanya bisa menarik kembali tangannya. Banyak teman sekelas tidak bisa menahan tawa. Instruktur cantik itu berkata dengan suara keras, "Kenapa tertawa? Sekarang adalah pelatihan militer. Membantu penyandang disabilitas adalah sebuah kebajikan. Apa yang lucu? Omelannya tidak mempan, malah makin ngakak." Chang melaporkan kepada instruktur. "Sebenarnya, Lilan bukanlah penyandang disabilitas." "Siapa Lilan?" Teman sekelas menunjuk ke arahku. Pelatih terkejut. Begitu dia melepaskan, aku jatuh. Untungnya Susin menangkapku. Aku terbangun karena suara. Pelatih dengan malu dan marah meminta Susin melepaskanku. Dengan marah menanyakan, "Kenapa kamu menipuku?" Aku menjawab dengan putus asa. "Pelatih, aku tidak bilang kalau aku penyandang disabilitas. Kamu yang ingin memelukku. Jadi, kamu sudah sebesar ini. Kenapa masih perlu dipeluk? Karena aku malas." "Kamu." Pelatih sangat marah. Berteriak, "Kamu harus lari 30 putaran." Aku tidak bergerak. Menatapnya dengan tatapan kosong. Dia bertanya, "Kenapa kamu tidak lari?" "Karena aku malas." Pelatih terhuyung. Hampir jatuh. Susin melangkah maju dan berkata, "Pelatih, akulah yang memegang orang itu. Saya pergi berlari." "Baiklah, kalau begitu, 60 putaran." Susin segera berlari di lintasan. Pelatih menatapku dan berkata, "Kamu hitung berapa putaran dia lari." Tapi aku seolah tidak mendengar. Tidak bergerak sama sekali. "Kenapa kamu belum bergerak?" "Karena saya malas." Saya berkata dengan putus asa. Instruktur menutup dadanya. Merasa telah bertemu dengan musuh terkuat dalam hidup. Nahan keselnya setengah mati. Terus ngomong, "Teman-teman sekelasmu lagi pada latihan militer, cuma kamu doang yang ogah ikutan. Apakah kamu merasa tidak enak dengan cara ini? Apa yang salah dengan itu?" Saya berkata tanpa semangat. "Sebenarnya saya juga ingin mengikuti pelatihan militer." "Lalu kenapa kamu tidak mengikuti pelatihan militer?" "Karena saya malas." Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Instruktur cantik itu marah hingga sakit hati. Dia berkata dengan marah, "Jika kamu tidak ingin mengikuti pelatihan militer, tidak masalah. Asalkan kamu bisa mengalahkanku." Hanya itu saja. Tatapan malas saya menghilang. Pandangan saya kembali jernih. Tentu saja tidak masalah. Instruktur tampaknya hanyalah seorang penyihir tingkat tinggi. Dan saya juga seorang penyihir tingkat tinggi. Meskipun hanya di tahap awal. Tapi saya telah memahami bentuk awal dari kekuatan. Asalkan berusaha sedikit, saya masih bisa mengalahkannya. "Apakah kamu serius?" Instruktur memandang saya. Saya mengangguk sedikit. "Saya adalah seorang penyihir tingkat tinggi." "Apakah kamu benar-benar yakin?" Saya tidak berbicara lagi. Hanya diam-diam menatapnya. Instruktur juga tidak berani bertanya lagi mengapa saya tidak berbicara. Takut saya mengucapkan kalimat itu karena saya malas. Pemuda yang tidak tahu diri. Jika kamu ingin mencoba, maka jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Sudah saya katakan sebelumnya. Jika saya menang, selama sebulan latihan militer berikutnya, kamu harus patuh padaku tanpa syarat. Saya bahkan malas untuk mengangguk. Hanya menatapnya seperti ini. Instruktur mengerutkan keningnya dan berkata kepada saya, "Kamu masih sempat pergi ke latihan militer sekarang." Saya menghela napas. Tetap diam 1000 bahasa. "Kalau begitu jangan salahkan aku." Instruktur itu mendengus galak. Satu tendangan menyapu datang. Gerakannya sepertinya takut melukaiku. Agak lembut. Aku malas-malasan meregangkan tubuh. Mundur selangkah. Dengan mudah menghindari serangannya. Aku memang pemalas. Tapi bukan orang tidak berguna. Tidak kusangka kamu juga mengerti bela diri. Kalau begitu, maka aku tidak perlu menahan diri. Instruktur melangkah cepat ke depanku. Serangan pukulan berat datang. Tangan lagi gelombang. Menggulung dedaunan yang berguguran. Sepertinya dia pengguna kekuatan angin. Api berkobar di tanganku. Mengangkat tangan dan menggenggam tinjunya. Dengan mudah mengatasi serangannya. Penyihir tingkat tinggi. Bagaimana ini mungkin? Kamu baru berapa umur? Instruktur membelalak. Aku berkata sambil tersenyum. Instruktur. Banyak bicara saat bertarung bukanlah kebiasaan yang baik. Wajah instruktur berubah. Dia mengangkat kedua tangannya dalam posisi aneh. Banyak daun di tanah terangkat oleh angin. Menjadi pisau terbang yang menyerangku. Serangan kekuatan. Aku mengumpulkan sedikit semangat. Api di tanganku semakin berkobar. Saat daun-daun terbang itu hampir mengenai wajahku. Aku melayangkan satu pukulan ke depan.
Ledakan api. Api meledak. Semua daun terbang langsung terbakar habis jadi abu. Apa? Bentuk awal kekuatan. Gila. Pelatih kaisar muda yang super duper kaget. Aku memanfaatkan abu sebagai penutup. Telah muncul diam-diam di belakangnya. Meletakkan kepalan tangan di samping kepalanya dengan malasnya dia bilang, "Instruktur Super D, kamu sudah kalah. Jangan ingkari janji yang kamu buat padaku." Instruktur menyadari. Ekspresi wajahnya suram. Aku benar-benar kalah. Dia segera melihatku dengan terkejut. Ini siapa? Sih? Kaisar muda super unik. Aku malas untuk berbicara. Menghapus debu di tubuhku. Dengan santai berjalan menuju arah barisan kelas. Instruktur memandang punggungku dengan makna yang dalam. Juga ikut kembali ke barisan kelas. Sebulan ke depan, siswa Lilan tidak perlu mengikuti latihan militer. Teman-teman sekelas bingung. Tapi mereka juga tidak banyak bicara. Lagi pula mereka menganggap aku memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan membaca pun ditemani oleh orang yang berdedikasi. Tidak mengikuti latihan militer itu apa susahnya? Melihat aku yang setiap hari malas, sudah jelas tubuhku tidak sehat. Kelemahan ginjal. Dia tidak mengikuti latihan militer itu sangat wajar. Adapun aku tidak perlu mengikuti latihan militer karena mengalahkan instruktur. Mereka sama sekali tidak memikirkan arah itu. Dalam pandangan mereka, aku hanyalah orang biasa yang tidak berbakat. Dari mana aku punya kekuatan untuk mengalahkan instruktur? Instruktur memandangku. Nanti kamu bisa tidak mengikuti latihan militer. Tapi harus tetap berada dalam area latihan militer. Aku tidak menjawab. Karena aku sudah tertidur berdiri. Bahkan masih mendengkur. Instruktur merasa putus asa. Seluruh teman sekelas juga merasa putus asa. Elemen api marah pada kemalasanmu. Mulai melatih diri secara otomatis, energi elemen api 15. Susin kembali setelah berlari dan tahu bahwa aku tidak perlu mengikuti pelatihan militer. Agak terkejut. Dia menegakkan tubuhku. Setelah merekam beberapa video yang cukup standar dari belakang. Dia juga bergabung dalam pelatihan militer. Saat ini, di dalam villa mewah di Longjing. Seorang pria parubaya dengan rambut merah membuka ponselnya. Video saya berdiri diputar di layar. Namun hanya bisa melihat dari belakang. Dia berkata sambil tersenyum. Anak kecil yang malas ini. Akhirnya tidak malas dan bisa ikut pelatihan militer. Setelah menonton video, dia bertanya dengan bingung. Kenapa hanya bisa melihat dari belakang? Posisi berdirinya juga terlihat agak aneh. Seperti sedang tidur. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Hari pertama pelatihan militer si malas. Tidak terbiasa. Posisi berdiri yang aneh juga wajar. Ayahku menghibur diriku. Berdiri lama sambil tidur membuatku merasa tidak nyaman. Aku tidur dan tidur. Akhirnya langsung berbaring di tanah. Tapi tetap saja tidak nyaman. Lalu mulai mengguling-gulingkan diri di tempat. Dari sini mengguling ke sana. Sampai mengguling ke sebuah saluran air yang sempit dan kering. Tangan berhenti. Ruang yang sempit dan tertekan memberi saya rasa aman yang penuh. Ini enak banget buat tidur di sini. Aku mendengus tidak jelas. Dengkur kaisar super nyentrik langsung kedengaran. Elemen api merasa malu atas tindakanmu. Mulai berlatih gila-gilaan energi elemen api 50. Waktu berlalu dengan cepat. 5 jam kemudian tiba di siang hari. Susin pergi ke kantin untuk mengambil makanan. Lalu kembali untuk melihatku. Namun menemukan aku menghilang. Dia panik dan berkeringat deras. Segera mulai mencariku. Tapi setelah mencarinya lama, tidak juga ditemukan. Lapangan, kelas, asrama semua tidak ada jejak. Jangan-jangan tuan muda diculik sama kultivator bangsa lain? Susin merasakan sebuah pikiran menakutkan muncul di dalam hatinya. Setelah diculik suku asing, tuan muda pun diancam sama keluarga Li. Keluarga Li akan memicu perang ras untuk merebut kembali cukup muda. Tidak bisa. Aku harus menghentikan perang ini. Susin segera mencari wali kelas dan kepala sekolah. Kepala sekolah terkejut setelah mengetahui aku hilang. Selesai? Selesai. Setelah keluarga Li mengetahui hal ini, mereka pasti akan membunuhku. Tidak, masih bisa diperbaiki. Kepala sekolah melihat Susin dan bertanya, "Sudah berapa lama siswa Lilan menghilang?" "Aku baru saja kembali setelah makan." Tuan muda tiba-tiba menghilang. Kepala sekolah berpikir dengan seksama. Biasanya tidak ada orang luar yang masuk ke sekolah. Hanya saat menyiapkan makanan, koki dari luar yang akan kembali. Pasti ada seseorang yang memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke sekolah. Ngasutin Tuan muda Li. Benar, pasti seperti itu. Kepala sekolah segera menelepon ruang penjaga dan berkata, "Segera tutup semua pintu keluar sekolah. Siapapun tidak diperbolehkan keluar. Temukan siswa Lilan dengan segala cara." Segera, sebuah gerakan pencarian yang melibatkan ribuan orang di seluruh sekolah dimulai. Ketika malam tiba, masih belum ditemukan. Seluruh sekolah dan area luar telah digeledah. Tapi bahkan bayanganku pun tidak terlihat.
Segitiga hitam mengarah ke kanan, kepala sekolah kehilangan warna wajah. Selesai? Semuanya sudah selesai. Dia mengeluarkan ponsel, membuka catatan, mengetik surat wasiatnya kata demi kata. Susin duduk di tanah dengan ekspresi datar. Instrukturku bahkan menangis terisak-isak. Semua salahku. Seandainya aku terus memperhatikan siswa Lilan, hal ini tidak akan terjadi. Elemen api sudah agak lelah. Kecepatan kultivasi mulai melambat. Energi elemen api 15. Elemen api sangat meremehkan tindakanmu tidur di saluran air. Bahkan praktiknya pun terganggu energi elemen api 10. Elemen api sudah sangat lelah hari ini. Berhenti berlatih. Bentuk awal dari teknik ilahi, ledakan api, sudah secara bertahap disempurnakan oleh elemen api. Saat ini kemajuan sudah cukup baik. Aku ingin meregangkan tubuh. Menyadari bahwa aku tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki. Setelah membuka mata, aku baru menyadari bahwa aku tidur di saluran air hujan kecil. Langit sudah mendekati senja. Untungnya saluran air masih cukup bersih. Aku menghapus debu di tubuhku. Bangkitlah. Perutku keroncongan. Kenapa Susin belum memberiku makan? Aku mengeluh. Mengikuti rute yang ada di pikiranku untuk keluar dari lapangan. Aku melihat Susin duduk di sudut. Seperti hewan kecil yang ditinggalkan. Kaisar muda super unik. Tidak jauh dari Susin ada gerbang sekolah. Gerbang sekolah dipenuhi orang. Semua guru, wali kelas, instruktur, dan kepala sekolah ada di sana. Dengan ekspresi yang muram. Beberapa bahkan terlihat ketakutan. Seolah-olah terjadi sesuatu yang besar. Aku malas memperhatikan mereka. Segera aku berjalan menuju Susin. Susin, ada apa denganmu? Aku melihat Susin terlihat tegang. Dia segera berdiri dan memelukku sambil bertanya. Tuan, kemana kamu pergi? Kamu tidak terluka, kan? Dia memeriksa aku dari atas ke bawah. Setelah memastikan aku hanya sedikit kotor, dia baru bisa sedikit bernafas lega. Setelah kepala sekolah melihatku, kaisar muda anti-mainstream. Dia segera mendekat dan memelukku. Lilan, senang sekali kamu baik-baik saja. Aku sudah menulis surat wasiat. Aku mendorongnya dengan sangat tidak suka. Teman-teman sekelas tersenyum. Setelah semuanya selesai, aku kembali ke kehidupan sebelumnya. Saat tidak ada yang dilakukan, aku tidur di kursi roda. Bangun, makan makanan yang diberikan Susin, lalu tidur lagi. Sejak kejadian ini, Susin dan kepala sekolah semakin mengawasi aku. Bahkan mereka mengirim seorang satpam untuk mengikutiku. Setiap kali bangun, melihat wajah di luar jendela, selalu membuatku terkejut. Sayangnya, satpam ini tidak menunjukkan ekspresi. Tampaknya seperti bos geng. Kemudian aku perlahan-lahan terbiasa. Waktu cepat berlalu, ya kan? Sebulan kemudian, pelatihan militer selesai. Teman-teman sekelas berlari ke gerbang sekolah untuk mengantar instruktur. Banyak teman sekelas menangis. Banyak juga yang menulis surat agar instruktur membukanya saat kembali ke pangkalan. Aku juga ikut dalam kerumunan yang mengantar. Duduk di kursi roda, melambaikan tangan kepada instruktur cantik di kelas. Dia awalnya sangat senang. Tapi setelah melihatku, jantungnya terasa sakit. Dia memaksakan senyuman. Setelah mengantar para instruktur pergi, pelajaran resmi dimulai. Sementara aku terus tidur. Elemen api marah karena kemalasanku. Mulai berlatih secara otomatis. Energi elemen api 15. Elemen api sangat tidak suka pada kemalasanku. Mulai berlatih secara otomatis. Energi elemen api 15. Mengetahui bahwa tuannya adalah orang tidak berguna. Elemen api berlatih dengan lebih serius. Energi elemen api 35. Elemen api merasa lelah dan berhenti berlatih. Tingkat keahlian penyihir elemen api Anda telah meningkat ke tahap menengah tinggi. Sudah lebih dari sebulan baru mencapai tahap menengah. Elemen api, kamu benar-benar semakin mundur. Aku menggosok-gosok mataku. Terus tidur. Setengah bulan berlalu lagi. Kepala sekolah memanggil semua siswa dari seluruh tingkat ke aula. Mengumumkan sesuatu yang besar. Aku duduk di kursi roda. Didorong oleh Susin masuk ke aula. Tepat saat mendengar suara kepala sekolah yang lantang. Teman-teman, hari ini saya mengumpulkan kalian di sini. Tujuannya adalah untuk mengumumkan sebuah berita. Tepat kemarin, saya telah mengajukan permohonan kepada militer untuk kalian semua. Permohonan masuk ke alam rahasia kali ini. Militer telah menyetujuinya. Setelah kata-kata ini keluar, seluruh ruangan menjadi gaduh. Astaga, gila, ternyata ini tempat rahasia. Saya bahkan belum pernah melihat rahasia. Gak sabar banget nih. Tapi, ranah rahasia itu bahaya banget, kita gak bakal mati di dalam, kan? Ada kejutan, ada harapan, ada ketakutan. Berbagai suara bercampur menjadi satu. Dengerin kekhawatiran teman-teman, kepala sekolah senyum-senyum menjelasin.
Teman-teman, jangan takut. Tempat rahasia yang gue kunjungi kali ini cuma tempat rahasia kelas teri. Santai, gak ada bahaya, bro. Dengan sedikit kemampuan penyihir, kita bisa dengan mudah melewati rahasia. Jika beruntung, kita juga bisa mendapatkan hadiah. Mendengar kata-kata ini, teman-teman sangat senang. Itu luar biasa. Banyak orang khawatir tentang saya. Tapi melihat Susin di belakang saya, kami semua merasa lega secara bersamaan. Kemampuan penyihir Susin setara dengan guru. Dengan dia di sini, saya tidak akan mengalami masalah. Ketua kelas Wang Shishi menepuk bahu Susin dan berkata, Susin, aku serahkan pacar idamanku padamu. Pacar idaman. Susin melirikku. Kapan kamu jadi pacar idamannya? Aku mengedipkan mata sedikit. Terus tidur saja. Elemen api merasa jijik dengan kemalasanmu. Mulai latihan otomatis. Energi elemen api 15. Kepala sekolah melanjutkan berbicara di aula. Teman-teman, kali ini yang masuk ke alam rahasia bareng kita. Juga ada siswa dari sekolah menengah kedua-dua. Kalian di alam rahasia itu harus dapat peringkat bagus. Jangan sampai mempermalukan sekolah. Uji coba alam mistik kali ini adalah uji coba tertutup. Durasi 3 hari. Malam ini berangkat. Nanti di asrama siapkan barang-barang. Alam rahasia punya 5 tingkat. Masing-masing dari 1 bintang hingga 5 bintang. Di bawah 5 tingkat ini, semua termasuk tempat rahasia yang tidak terhormat. Di atas 5 tingkat ini, semuanya milik alam rahasia bintang 5. Tempat rahasia 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Masing-masing sesuai dengan pengguna kekuatan tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Namun meskipun seorang penyihir tingkat rendah, masuk ke Secret Realm bintang 1 juga belum tentu 100% aman loh. Penjelajahan alam gaib itu kan sama aja dengan mati. Kasih bintang 1 aja buat Dungeon itu. Hanya menunjukkan relatif aman. Tidak akan ada tingkat kematian yang tinggi. Mengenai tempat rahasia bintang 4 dan 5. Itu adalah tempat rahasia yang dimiliki oleh pengguna kekuatan. Beberapa domain bintang 5. Bahkan jika para kuat tingkat dewa darat masuk ke dalamnya, ada kemungkinan besar mereka akan jatuh. Pokoknya asal itu, Secret Realm. Itu berarti ada risiko. Sekolah kami kali ini akan pergi ke alam gaib roh kayu iblis bunga, yang dikelola oleh militer kota Xiangnan. Malam itu Susin mendorongku untuk naik bus, menuju pangkalan militer. Di dalam bus, kepala sekolah memberikan setiap siswa sebuah dokumen. Di atas sudah ada info lengkap tentang Secret Realm ini. Nama alam gaib, monster kayu tingkat alam rahasia ini cupu banget. Deskripsi tempat rahasia dengan risiko sangat rendah. Metode lulus tingkat rendah adalah tinggal di dalam selama 3 hari. Setelah 3 hari, secara otomatis akan dipindahkan keluar dari tempat rahasia. Secara otomatis mendapatkan kemenangan. Pemenang dapat menerima hadiah energi dari tempat rahasia. Super Emperor Shao meningkatkan kemampuan kekuatan. Metode penyelesaian tingkat menengah adalah membunuh 300 roh tanaman. Pemenang dapat memperoleh esensi tanaman. Pengguna kekuatan elemen kayu dapat meningkatkan kemampuan setelah mengonsumsinya. Pengguna kekuatan elemen lain dapat mengajukan permohonan kepada militer untuk menukar dengan esensi yang sesuai, seperti esensi panas, DLL. Metode penyelesaian tingkat tinggi adalah memanjat pohon raksasa Yimu, membunuh 3 roh iblis Yimu di sepanjang jalan. Pemenang mendapatkan saripati kayu, warlock nggak ada yang mid-low tier. Pengguna kekuatan ini tidak disarankan untuk mencoba. Metode penyelesaian tingkat tertinggi adalah memanjat puncak pohon raksasa Yimu. Pemenang yang membunuh Raja Iblis Yimu dapat memperoleh jiwa Yimu. Kemampuan penyihir tidak memiliki tingkat rendah akhir. Pengguna kekuatan ini tidak disarankan untuk mencoba. Susin memegang dokumen dan bertanya padaku, Tuan Muda Feng, apakah kamu ingin pergi bersamaku untuk membunuh Raja Iblis Yimu? Aku sedang tidur dengan mata tertutup. Meskipun tidak berbicara, setiap pori di wajahku penuh dengan penolakan. Susin berkata dengan putus asa, tunggu sebentar, aku akan membunuh Raja Yimu. Kamu hanya perlu menonton di samping. Aku menggerakkan kelopak mataku. Itu bisa dianggap sebagai persetujuan. Sampai di pangkalan militer. Dari jauh terdengar suara keributan. Semua orang menoleh. Melihat 2 kelompok sepertinya sedang bertengkar. Apa sih yang dianggap penting? Berani mengganggu orang-orang dari sekolah kedua kami. Siapa yang mengganggu kalian? Jelas-jelas orang ini yang pertama kali meludahi kami. Mana buktinya? Apakah ada bukti bahwa kami meludahi? HMPH. Orang-orang dari sekolah ini benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu? Sepertinya kalian dari satu sekolah sangat tidak tahu malu. Menggunakan sumber daya pendidikan terbaik. Setiap kali pertandingan, kalian hanya menang setengah poin dari kami. Tunggu di dalam tempat rahasia. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Siapa yang memukul siapa juga belum tentu. Aku katakan padamu.
Sekolah kedua kami memiliki dua penyihir tingkat menengah. Untungnya instruktur muncul tepat waktu, yang menghentikan kekacauan ini. Orang-orang yang membuat keributan dari sekolah kedua melotot kepada orang-orang dari sekolah pertama. Saya kebetulan melihat saya sedang menonton drama di dekat sini. Salah satu orang tidak bisa menahan tawa. Kenapa di sekolah satu masih ada seorang pincang kecil? Apakah kalian sekolah untuk penyandang disabilitas? Aku malas untuk menghiraukannya. Detik berikutnya, Susin muncul di depannya. Dengan keras memukul wajahnya. Orang dari sekolah dua itu sangat marah. Sedang berniat untuk membalas. Susin kembali memukul dengan api. Langsung membuat darahnya memancar dari hidung. Melarikan diri dengan panik. Setelah makan malam, para siswa masuk ke dalam tempat rahasia satu persatu di bawah pimpinan instruktur. Tempat rahasia itu seperti lubang hitam hijau. Muncul begitu saja di antara langit dan bumi. Di sekelilingnya berputar partikel misterius berwarna hijau. Di dalamnya berwarna hijau tua dan dalam. Di sekitar tempat rahasia berdiri sekelompok tentara bersenjata. Masing-masing memiliki kekuatan tingkat menengah. Instruktur yang memimpin berkata, "Mari kita masuk." Melihat aku duduk di kursi roda, seorang instruktur mengernyitkan dahi. Melirik seorang pria parubaya berpakaian militer di samping. "Apakah ini pantas untuk komandan?" Komandan itu dengan acuh tak acuh melihat dokumen di tangannya. Hatinya penuh dengan kejutan. Dia tahu bahwa aku ternyata adalah pewaris langsung dari keluarga Kaisar Api. Tidak apa-apa, jangan pedulikan dia. Tempat rahasia ini cukup aman. Bahkan jika penyandang cacat masuk, tidak ada masalah. Apalagi dia adalah orang normal. Komandan berkata. Sementara itu, ujung lain dari tempat rahasia, sebuah retakan hitam muncul. 4 orang dengan tato tengkorak aneh di wajah mereka. Mengenakan jubah merah. Memakai cincin tengkorak hitam. Orang misterius juga muncul di tempat rahasia. Salah satu orang misterius berkata, ternyata seperti yang diperkirakan oleh pemimpin saat hidupnya. Mengandalkan kekuatan piala suci. Dengan memanfaatkan gelombang ruang saat tempat rahasia dibuka. Kami berhasil memasuki tempat rahasia yang tidak terkenal ini. Jangan banyak bicara, segera bertindak. Kini tempat suci telah dihancurkan oleh pemerintah. Kita butuh lebih banyak darah baru untuk menghidupkan kembali ajaran suci. Seseorang yang misterius menjawab. Mari kita buat tempat rahasia ini benar-benar gila. Hanya orang yang bertahan hingga akhir, yang berhak menjadi benih ajaran suci saya. Mereka menatap dalam kekedalaman tempat rahasia dengan dingin. Jelas ada sesuatu yang besar akan terjadi. Saya masuk ke dalam tempat rahasia melalui celah dengan dorongan Susin. Seketika merasakan udara di sini segar, penuh dengan nuansa hijau. Elemen api merasa marah atas kemalasanmu. Mulai berlatih secara otomatis. Energi elemen api 15. Elemen api sangat tidak suka dengan kemalasanmu. Mulai berlatih secara otomatis. Energi elemen api 15. Kita sekarang sudah sampai di tempat rahasia. Saya tetap menutup mata. Setiap pori di wajahku mengekspresikan penolakan. Susin menggelengkan kepala. Terus mendorongku maju. Sementara itu, siswa-siswa lain di dalam rahasia sudah mulai menjelajah. Para gadis berani menantang roh tanaman. Para pria berusaha memanjat pohon raksasa Yimu. Aku merasa agak bosan. Lagi pula, tidur di alam misteri juga bikin gelisah. Lagi pula tidur di dalam rahasia juga tidak nyaman. Aku membuka mataku. Berdiri tegak. Setelah memasuki rahasia, lingkungan sekitar tampak segar. Sang penguasa super tampak hijau membentang luas. Rumput liar tumbuh subur dan tanaman melimpah. Di belakang kami adalah kegelapan yang tak berujung. Aku mengulurkan tangan dan menyadari aku tidak bisa kembali ke kegelapan ini. Buku mengatakan inilah yang disebut penghalang ruang. Hanya dengan mengandalkan alat khusus atau kekuatan yang kuat dapat memaksa untuk membukanya. Lihat ke depan. Di tengah dunia ada pohon raksasa yang menjulang tinggi. Bagian bawah pohon diselimuti kabut. Tidak bisa melihat apapun. Bagian atas pohon memiliki cabang-cabang besar. Setiap cabang memiliki sulur besar yang bergerak seolah-olah hidup. Roh tanaman pasti adalah tanaman iblis ini. Selama membunuh 3 roh iblis, kamu bisa berhasil melewati ujian. Mengenai memilih untuk pergi atau tetap setelah membunuh 3. Pilihan ada di tangan sendiri. Tidak peduli dengan semua itu. Aku menutup mata dan mulai tidur nyenyak. Tuan muda, apa kamu benar-benar tidak mau pergi bersamaku? Susin bertanya. Aku malas untuk menjawab. Susin menghela napas. Kalau begitu, Tuan muda, hati-hati ya. Aku akan segera kembali. Dia berbalik dan pergi. Tenang saja. Aku jauh lebih hebat darimu. Aku tidur dengan tenang. Tak lama kemudian, terdengar tawa tajam di telingaku. Si pincang kecil. Kita bertemu lagi. Siapa yang mengganggu tidurku? Aku bahkan malas untuk membuka mata. Pikirkan baik-baik. Tadi di markas, temanmu memukulku dengan sangat parah.
Membuatku kehilangan hak memilih pasangan di depan teman-teman. Kamu datang untuk membalas dendam. Tentu saja. Kalau begitu, kamu bisa pergi. Setelah itu, elemen api dilepaskan. Di bawah kaki orang itu tiba-tiba menyala api yang berkobar. Seluruh pakaian dan rambutnya terbakar dalam sekejap. Orang itu ketakutan hingga kehilangan warna wajah. Melarikan diri dengan panik. Banyak gadis berteriak. Beberapa saat kemudian teriakan masih berlanjut. Aku menyadari ada yang tidak beres. Membuka mata dan melihat sekelompok orang berlari ke arahku. Di belakangku ada monster-monster akar yang tak terhitung jumlahnya. Sangat mirip dengan roh tanaman yang ada di dokumen. Namun, roh tanaman di dokumen berwarna hijau seperti peri alami. Sedangkan roh tanaman ini berwarna kuning kering seperti akar yang layu. Seorang siswa terjerat oleh roh tanaman. Langsung ditelan. Akar-akar tanaman menusuk dagingnya. Dia seketika menjadi berlumuran darah. Jeritan minta tolong. Namun orang-orang di sekitarnya hanya fokus untuk melarikan diri dan tidak memperdulikannya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Di dalam hatiku ada sedikit ketakutan. Namun, darah pahlawan di dalam diriku mulai menyala. Aku tidak berpikir panjang dan segera berlari ke depan. Menangkap roh tanaman itu. Menggerakkan elemen api untuk membakarnya hingga bersih. Sebuah napas hijau masuk ke dalam tubuhku. Lagi pula, tidur di alam misteri juga bikin gelisah. Ini seharusnya adalah esensi tanaman. Mendeteksi energi elemen kayu dalam tubuh tuan rumah. Elemen keterampilan kekuatan aneh dengan senang hati terbangun. Roh tanaman di belakang datang dengan ganas. Aku tidak memperhatikan sistem. Menghantam dengan tinju. Ledakan api. Api berkobar membara. Mengeluarkan aliran panas yang sangat besar. 5 atau 6 roh tanaman langsung mati di tempat. Menjadi bahan bakar untuk ledakan api. Roh tanaman lainnya merasakan hawa panas. Mereka langsung melarikan diri. Melarikan diri ke arah pohon raksasa. Aku mengangkat siswa yang terjatuh. Namun, aku menemukan dia tidak bergerak. Masuk dan melihat. Menemukan bahwa dia sudah meninggal. Aku dengan kesal meremas rambutku. Menyalahkan diri sendiri karena terlambat bertindak. Liu Xuan gak apa-apa kan? Para siswa yang baru saja melarikan diri melihat bahaya telah teratasi. Juga sudah kembali. Melihat mayat di tanah. Muka mereka semua pucat pasi. Liu Xuankoit, seorang remaja melangkah maju memperkenalkan diri. Siswa, kamu sangat sedikit. Juga sudah kembali. Di Xiaogong berasal dari sekolah menengah kedua-dua. Terima kasih telah membantu kami mengusir monster-monster itu tadi. Jika tidak, kami juga akan mati. Wajahnya sedikit pucat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Jelas sekali rasa krisis tadi belum hilang. Cukup luar biasa. Yang lain juga angkat bicara. Apakah benda-benda ini adalah roh tanaman? Kenapa berbeda dengan dokumen yang dikeluarkan sekolah? Roh tanaman itu sedikit berbeda. Bukankah sekolah bilang tidak ada bahaya jiwa? Aku ingin pulang. Apa yang harus dilakukan? Harus tinggal di tempat terkutuk ini selama 3 hari. Aku akan mati di sini. Sambil berkata, dia mulai menangis. Hati yang berat membebani hati setiap orang. Mereka melihat ke arahku. Lilan, apa yang akan kamu lakukan? Tatapan matanya menunjukkan ketidakberdayaan dan harapan. Sepertinya mereka menganggapku sebagai satu-satunya penopang. Meskipun mereka tidak mengenalku. Tapi aku bisa memberikan mereka rasa aman yang kuat. Aku berpikir sejenak dan berkata, aku berencana untuk pergi ke area kabut. Bagaimana denganmu? Lagi pula Susin ada di dalam. Meskipun malas, aku tetap harus masuk dan melihat. Banyak orang ragu. Setelah pelarian barusan, mereka sekarang sangat waspada terhadap area kabut. Wang Qiu melangkah maju. Dengan ekspresi yang tegas. Kakak malas. Aku pergi bersamamu. Adikku masih di dalam. Aku harus menyelamatkannya. Aku mengangguk. Melihat ke arah orang lain. Aku akan pergi juga. Seseorang melangkah maju. Beberapa orang memilih untuk mundur. Aku memahami pilihan mereka. Total ada 4 orang yang memutuskan untuk masuk ke dalam kabut bersamaku. Tidak ada waktu untuk ditunda. Kita berangkat. Tunggu sebentar. Kalian ikuti aku dari belakang. Perhatikan lingkungan sekitar dengan seksama. Segera beritahu aku jika ada sesuatu yang terjadi. Semua orang mengangguk serius. Lalu bersama-sama masuk ke dalam kabut. Dalam suara gemerisik, ada 5 roh tanaman yang datang menyerang. Aku menggunakan elemen api untuk dengan mudah mengatasi 3 dari mereka. 2 lainnya dibunuh oleh 4 orang di belakangku secara bersamaan. Melihat kamu berusaha begitu keras. Elemen api mengeluh bahwa generasi muda sangat menakutkan. Bahkan tidak perlu bersungguh-sungguh dalam berlatih. Energi elemen api. Melihat orang menunjukkan kekuatan yang besar. Elemen sihir sedang berlatih dengan gembira. Energi elemen sihir. Aku mencari 5 batang kayu di tanah. Mengikat seluruh roh tanaman yang mati pada batang kayu. Menyalakannya.
Sebuah obor besar pun selesai dibuat. Kalian pegang beberapa obor ini. Roh tanaman semua takut pada api. Barang ini memiliki daya bunuh yang kuat terhadap mereka. Baik, terima kasih. Semua orang mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, Wang Qiu melemparkan batang kayu ke atas kepalanya. Sebuah roh tanaman jatuh. Aku memuji. Kekuatan persepsi yang luar biasa. Bagus, bro. Wang Qiu mengambil obor. Dengan canggung mengusap hidungnya. Di mana? Ini adalah berkat kemampuan persepsiku. Kemampuan persepsi. Itu adalah kemampuan atribut mental, kan? Wang Qiu tersenyum dan memperlihatkan gigi taring kecilnya. Beberapa roh tanaman kembali menyerang. Aku menghabisi satu dengan satu serangan. Bagus sekali. Seseorang menyelamatkan kita. Ada orang? Kami di sini. Ada orang di sini. Suara minta tolong terus terdengar di sekitar. Aku berteriak keras. Semua siswa dari kelas 1 dan 2. Mendekatlah padaku. Orang-orang di belakang mengangkat obor. Menunjukkan arah. Semakin banyak orang berkumpul. Mereka sangat senang melihatku. Di antara mereka ada teman sekelasku. Lilan, itu benar-benar kamu. Aku bertanya apakah ada yang melihat Susin. Tidak jelas. Kami awalnya mengikuti ketua kelas. Tapi kami terpisah setelah masuk ke kabut. Bertemu dengan roh tanaman yang bermutasi ini. Banyak teman sekelas yang mati di tangan mereka. Seorang gadis berkata dengan wajah penuh ketakutan. Susin tidak mungkin sudah naik pohon, kan? Aku melihat ke atas ke pohon raksasa. Semoga dia baik-baik saja. Saya sudah sangat mengantuk sekarang. Melalui lebih dari 10 tahun ini. Tidak pernah merasa kelelahan ini sebelumnya. Tapi sekarang tidak bisa tidur. Saya bisa malas. Tapi sekarang bukan saatnya untuk malas. Seiring dengan semakin dalam. Semakin banyak roh tanaman yang mati di tanganku. Sampai di bawah pohon raksasa Yimu. Saya meminta orang untuk mengumpulkan semua roh tanaman yang telah dibunuh. Menyalakan api yang berkobar. Percikan api meledak. Api semakin membara. Tingginya mencapai beberapa meter. Membakar kabut menjadi semakin tipis. Sangat bagus. Kabut telah surut. Banyak orang bersorak saat saya menengadah melihat pohon besar. Berencana memanjat pohon untuk mencari Susin. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam meluncur lurus dari pohon besar. Itu adalah sosok misterius yang mengenakan jubah merah. Dia mendarat dengan mantap di depan saya. Menunjukkan wajah yang tampak seperti mayat. Bahkan bola matanya tidak ada. Hanya tersisa rongga mata yang kosong. Suaranya serak. Kecil. Kau berani merusak rencanaku dengan peti mati hitam. Oke, lo duluan. Jadi benih aja. Aura jahat terpancar dari sosok misterius itu. Buah super. Saya merasa seperti menghadapi musuh besar. Wajah siswa-siswa di sekitar berubah drastis. Beberapa orang mengambil senjata. Bersiap untuk melawan bersamaku. Lilan, kami datang untuk membantumu. Lilan, selama perjalanan ini kau telah membantu kami begitu banyak. Sekarang giliran kami. Saya segera berteriak keras. Kalian cepat cari tempat untuk bersembunyi. Dia setidaknya adalah seorang penyihir tingkat tinggi. Mungkin dia juga telah memahami bentuk awal kesaktian. Dari gelombang energi yang terpancar darinya. Dia memang seorang penyihir tingkat tinggi. Dan dari dirinya, terdeteksi sesuatu yang berkaitan denganku. Aroma yang mirip dengan bentuk awal kesaktian ledakan api. Para siswa segera melemparkan senjata mereka. Sambil berteriak, mereka melarikan diri. Pengorbanan yang tidak perlu ini sebaiknya dihindari. Orang misterius itu mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Sebuah cakar menjulur ke arahku. Nak, pandanganmu cukup baik. Sayangnya, kamu salah tebak. Apa yang aku miliki adalah kesaktian yang sebenarnya. Tangan yang seperti kayu kering itu menyala dengan api jahat berwarna ungu. Mengeluarkan gelombang energi yang menjijikan. Bukankah kesaktian tidak diizinkan masuk ke alam rahasia? Aku tidak sempat berpikir lebih jauh. Menggerakkan seluruh energi elemen api dalam tubuhku. Sebuah pukulan menghantam apinya yang berwarna ungu. Ledakan api. Dengan suara gemuruh. Api yang berkobar membara. Mengeluarkan aliran udara yang panas. Orang misterius itu tertegun. Terkena ledakan apiku. Terlempar keluar. Saya juga tercengang. Seorang tokoh yang mengaku memiliki kesaktian yang sebenarnya. Hanya ini. Dia memang seorang kesaktian. Tapi kekuatan tubuh ini baru saja mencapai tingkat tinggi. Awalnya saya pikir dengan tubuh tingkat tinggi yang awal saya bisa memiliki keunggulan mutlak di alam rahasia yang tidak terhormat ini. Namun, saya bertemu dengan orang aneh seperti saya. Saya berjalan mendekatinya. Saya menemukan bahwa dia sudah mati. Tubuhnya memancarkan aroma yang menjijikan. Saya menusuknya dengan tongkat kayu untuk memastikan dia tidak memiliki sesuatu yang berharga. Lalu, saya menggunakan kemampuan elemen api untuk membakarnya hingga menjadi abu. Seorang siswa SMA, tokoh utama yang kuat.
Kamu benar-benar membunuh seorang penyihir tingkat tinggi. Wang Qiu terlihat terkejut. Dia bahkan berpikir semua orang akan mati di tangan orang misterius ini. Siswa lainnya juga terkejut. Penyihir tingkat tinggi di mata mereka adalah sosok yang sangat berkuasa. Namun sekarang, dia dengan mudah diatasi oleh teman sebayanya. Mereka tahu saya hebat, tapi tidak menyangka saya sekuat ini. Saya berkata dengan acuh tak acuh. 3 penyihir tingkat tinggi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, saya juga seorang penyihir tingkat tinggi. Mereka semua melotot dengan mata terbelalak. Apa? Kamu juga penyihir tingkat tinggi? Apa konsep penyihir tingkat tinggi yang seumuran dengan mereka? Seperti burung phoenix yang tiba-tiba muncul di sarang burung pipit, membuat mereka semua terlihat redup. Bahkan mereka yang pernah menganggap bakat mereka baik. Para jenius juga merasa malu. Li Lan, apakah kamu juga telah memahami bentuk awal kesaktian? Wang Qiu bertanya dengan penuh harapan. Aku mengangguk. Jadi, bisakah kamu mengajarkanku? Wang Qiu penuh harapan. Siswa lain juga menatapku dengan harapan. Aku menggaruk kepala dengan putus asa. Aku tidak tahu bagaimana mengajarkan kalian. Hal ini aku pahami secara otomatis setelah tidur. Apakah hal ini sulit dipahami? Mereka ingin menangis tetapi tidak bisa. Mulai meragukan apakah bakat mereka sangat buruk. Setelah membunuh orang misterius, aku mulai memanjat pohon raksasa. Setelah dengan mudah membunuh satu roh jahat kayu ulmus. Ekspresi berat. Semoga Susin baik-baik saja. Sekarang saya sangat ingin tidur. Tapi tidak bisa tidur. Saat terus memanjat ke atas, saya mendengar suara tangisan yang samar. Wuh, jangan bunuh saya. Kalian sama sekali tidak elegan. Lihat saya yang begitu elegan, biarkan saya keluar. Biarkan saya pergi dari tempat terkutuk ini. Ya Tuhan, saya tidak ingin mati. Saya sangat ingin terus elegan. Suara yang akrab ini adalah Liu Youya. Saya melompati batang pohon besar mengikuti suara tangisan. Melihat ada lubang di tengah pohon yang tidak terlalu besar. Di dalam lubang, ada seorang pemuda berpakaian jas yang menggigil. Ini sama sekali tidak elegan. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Setelah keluar, saya pasti akan mengajukan keluhan ke dinas pendidikan. Mengajukan keluhan ke tim disiplin militer. Ternyata memang Liu Youya. Saya terkejut dan tertawa kecil. Saya menepuk bahunya. Ketua kelas Cao Di Xiao. Apakah kamu melihat ketua kelas dan Susin? Liu Youya tertegun. Menangis karena terlalu bahagia. Berteriak. Li Lan, kenapa kamu di sini? Saya datang untuk menyelamatkan kalian. Selamatkan kami. Liu Youya sangat terkejut. Sambil mendengarkan penjelasan singkat saya. Sambil menghela napas. Tidak menyangka kamu adalah penyihir tingkat tinggi. Ternyata kamu menyembunyikan ini dengan baik. Di Xiao. Saya bisa pergi bersamamu untuk menyelamatkan ketua kelas dan yang lainnya. Tapi kamu harus melindungi saya. Dia ngelap air matanya. Menggoyangkan debu dari jasnya. Akhirnya mengeluarkan sebotol gel rambut dan sebuah cermin dari saku. Mulai merapikan rambutnya. Saya menggelengkan kepala. Tidak tahu harus tertawa atau menangis, ini kapan. Dan masih harus menjaga gaya rambut yang elegan. Keduanya terus memanjat ke atas. Tidak lama kemudian bertemu dengan ketua kelas Wang Shishi yang juga bersembunyi di dalam lubang pohon. Di sampingnya ada roh jahat kayu ulmus. Setelah mengatasi roh jahat kayu ulmus, keduanya berhasil menyelamatkan Wang Shishi. Setelah mengetahui kekuatanku, Wang Shishi sangat bersemangat hingga hampir melompat ke pelukanku. Apakah kamu pernah bertemu dengan Susin? Apakah itu Suge? Wang Shishi menggelengkan kepala. Saya pernah melihatnya saat baru memanjat pohon. Dia seharusnya berada di atas lebih tinggi sekarang. Kenapa bocah ini memanjat setinggi ini? Saya berkata dengan putus asa. Saya akan mencari Susin. Apakah kamu mau ikut dengan saya? Wang Shishi tersenyum lebar. Dia segera mengangguk. Dewa pria. Saya bersedia, saya bersedia. Liu Youya tertawa mengejek. Ketua kelas yang terhormat. Kamu tidak terlihat elegan sama sekali seperti ini. Wang Shishi memberinya satu pukulan. Dia menarik kembali tinjunya dan tersenyum. Apakah sekarang sudah elegan? Elegan? Elegan. Sangat elegan. Liu Youya segera setuju. Aku juga tertawa terbahak-bahak. Berangkat lagi. Beberapa menit kemudian, saya dengan mudah mengalahkan satu roh jahat kayu. Sebuah aliran esensi kayu ulmus menyatu dengan tubuh saya. Sementara itu, informasi alam rahasia datang. Anda telah berhasil membunuh 3 roh jahat kayu ulmus. Berhasil menyelesaikan ujian. Apakah Anda ingin meninggalkan alam rahasia? Saya dengan tegas memilih untuk menolak. Mengumpulkan semangat dan terus memanjat ke atas. Kami melanjutkan untuk memanjat. Tak lama kemudian, kami bertemu dengan 2 orang. Seorang pria dan seorang wanita. Keduanya adalah penyihir tingkat menengah.
Seharusnya mereka adalah siswa dari sekolah kedua. Mereka sedang bertarung melawan 4 roh jahat kayu ulmus. Tidak kalah dalam pertempuran. Apakah mereka adalah 2 jenius penyihir tingkat menengah dari sekolah kedua? Benar-benar aneh. Liu Youya berkata dengan terkejut. Wang Shishi tampak acuh tak acuh. Apa yang begitu istimewa tentang ini? Li Lan tidak kalah hebatnya dibandingkan mereka. Juga, Liu Youya mengangguk setuju. Saya bilang kita pergi membantu mereka. Ya? Sekalian kita bisa tanya apakah mereka pernah melihat Susin. Ketiga dari kami menggunakan kemampuan khusus dan menyerang. Milikku adalah api. Wang Shishi adalah angin. Liu Youya adalah es. Masing-masing berbeda. Namun dengan kehadiranku, mereka sama sekali tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Terlihat aku melayangkan sebuah pukulan. Api besar meluncur keluar. Ledakan api. 4 roh jahat kayu ulmus langsung terluka parah. 2 orang dari sekolah kedua dengan mudah menyelesaikan sisanya. 2 orang dari sekolah kedua memandangku dengan heran. Dan gadis itu tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah bentuk awal kesaktian. Kamu dari satu sekolah. Saya mengangguk sedikit. Liu Youya berkata dengan penuh rasa iri. Li Lan, tadi kamu benar-benar tidak elegan. Aku belum bertindak. Kamu sudah membakar semuanya sampai mati. Wang Shishi melihatnya dengan tatapan jijik. Seolah-olah itu untukmu. Kamu bisa mengalahkannya. Dia melihat ke arah 2 orang dari sekolah 2 dan berkata, halo, kami dari satu sekolah. Namaku Wang Shishi. Ini Liu Youya. Mengenai yang satu ini, dia adalah idolaku. Li Lan. Matanya berkilau seperti bintang kecil. Terpesona. Liu Youya melihatnya dengan tatapan jijik. Dia mengambil cermin lagi. Mengatur gaya rambutnya yang elegan. Gadis dari sekolah 2 itu tersenyum dan berkata, halo, kami dari sekolah 2. Nama saya Wang Miao. Ini adalah temanku. Suhu. Kamu adalah adik Wang Qiu, kan? Apakah kamu mengenal kakakku? Wang Miao bertanya dengan cepat. Kakakku baik-baik saja, kan? Tidak ada masalah. Tapi dia sekarang sedang mencarimu. Wang Miao menghela napas lega. Apakah kalian ingin turun bersama kami? Tempat ini benar-benar terlalu berbahaya. Saya berpikir sejenak dan berkata, bisakah kalian membawa Wang Shishi dan Liu Youya turun? Saya masih ada sedikit urusan yang harus dilakukan. Wang Shishi segera berkata, Dewa pria sangat kecil. Aku tidak akan turun. Saya ingin pergi bersamamu untuk menyelamatkan Susin. Seseorang yang meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri. Sama sekali tidak elegan. Liu Youya berkata, sangat sedikit dari kaisar yang berbeda. Wang Shishi mengangguk dan berkata, Dewa pria, maka kamu harus sangat berhati-hati. Aku mengangguk dan menatap Wang Miao. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang sedikit lebih tinggi dari saya? Dengan wajah datar. Apakah ada orang yang seumuran dengan saya? Kemampuan mungkin di tahap menengah awal. Yu Miao berpikir sejenak. Berkata, sepertinya pernah melihatnya, tetapi dia tidak datar. Dia sangat cepat. Meskipun kemampuannya lebih rendah dari kita, tetapi kekuatannya lebih kuat dari kita. Sekarang seharusnya dia di atas. Terima kasih. Saya berbalik dan terus memanjat ke atas. Wang Miao melihat ke arah Suhu. Suhu, mari kita turun. Tetapi Suhu sudah berdiri diam sejak tadi. Sepertinya tidak mendengar. Suhu, ada apa denganmu? Wang Miao bertanya dengan khawatir. Menyentuh bahunya. Dia tampak kehilangan kekuatan untuk bertahan. Jatuh ke tanah. Wang Shishi dan Liu Youya mundur 2 langkah dengan ketakutan. Wang Miao ketakutan dan segera membantu Suhu berdiri. Suhu, ada apa denganmu? Baiklah, kita turun saja. Suhu berkata. Suaranya jernih. Apa yang terjadi padamu barusan? Aku menyentuhmu dan kamu langsung jatuh. Wang Miao melihatnya dengan aneh. Suhu berkata bingung. Apakah aku baru saja jatuh? Lalu, apakah kamu tahu siapa yang membantu kita barusan? Wang Miao bertanya. Apa maksudmu? Suhu berkata. Kami baru saja membunuh roh jahat kayu ulmus. Kamu bilang ingin turun. Dia tiba-tiba melihat Wang Shishi dan yang lainnya dengan terkejut. Siapa kamu? Kapan kalian datang? Wang Miao dan semua orang saling memandang dengan bingung. Aku terus memanjat ke atas. Dalam hati, Li Lan berpikir bahwa Susin harus baik-baik saja. Saat ini di luar alam rahasia. Di dalam pangkalan militer. Komandan yang bertanggung jawab menjaga pangkalan menerima sebuah surat rahasia darurat dari atasan. Setelah membaca isinya, wajahnya langsung menjadi serius. Ia segera berlari keluar dan berteriak. Segera mengorganisir orang-orang. Bersiap untuk memaksa membuka alam rahasia. Mengeluarkan siswa-siswa di dalamnya. Kenapa, Komandan? Seseorang bertanya dengan bingung. Memaksa membuka alam rahasia akan memerlukan biaya yang sangat mahal.
Komandan dengan keras memarahi. Jangan banyak bicara. Segera lakukan. Tadi saya baru saja menerima instruksi dari atasan. Atasan mengatakan bahwa sisa-sisa peti mati hitam telah menyerang beberapa alam rahasia yang tidak terkenal. Di dalamnya, mereka dengan gila mencelakai siswa. Saya curiga bahwa di dalam alam rahasia kayu ulmus juga ada orang-orang dari peti mati hitam. Apa? Para perwira menjadi panik. Mengorganisir orang-orang. Menggunakan berbagai senjata untuk menyerbu ke depan alam rahasia. Kaisar super luar biasa. Jika dia mengalami masalah, karir saya sepertinya sudah sampai di akhir. Dan sepertinya si kecil ini adalah orang biasa. Tuhan, semoga si kecil dari keluarga super emperor baik-baik saja. Dia pasti harus baik-baik saja. Jurusan super anomali. Kapten tim menggenggam petir yang menggelegar. Satu tamparan menghantam pintu alam rahasia. Masa si alam gaib ini gak goyang-goyang? Retakan kecil aja, gak ada yang nongol. Super anomali dari keluarga kaisar. Seorang perwira berkata dengan cemas. Ketua tim berpikir sejenak, lalu berkata, telepon kepala sekolah di sekolah menengah pertama 1. Minta dia untuk memberitahu orang tua Lilan untuk datang. Dalam situasi seperti ini, mencari orang tua hanya akan membuat segalanya lebih rumit, kan? Tapi Lilan adalah orang dari keluarga Kaisar Api. Keluarga Kaisar Api apa? Perwira terkejut. Setelah menyadari, dia segera pergi untuk menelepon. Setelah membunuh beberapa roh jahat kayu ulmus, saya akhirnya sampai di puncak. Saat itu, suara sistem tiba-tiba terdengar. Mendeteksi bahwa ada energi pencemaran serius di dalam tubuh tuan rumah. Sistem telah secara otomatis menghapusnya. Energi pencemaran serius apa? Saya juga tidak sempat berpikir lebih jauh. Sudah memanjat ke puncak pohon raksasa. Sebuah sosok yang familiar berdiri di sana. Saat ini sedang bertarung melawan 2 orang misterius. Susin tubuhnya goyah. Tatapannya kosong dan pakaiannya compang-camping. Tubuhnya penuh darah dan debu. Dia mengayunkan sebuah pedang besar yang menyala dengan api biru di tangannya. Mengandalkan pedang besar ini untuk bertahan dari 2 orang misterius. Pedang darah api biru. Seorang ahli besar dari keluarga Li membawa kembali dari sebuah senjata dari alam rahasia 5 bintang. Dapat membakar darah untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Tetapi tidak boleh digunakan sembarangan. Kemudian Susin menjadi teman belajar saya. Pedang ini pun diberikan kepadanya. Ini membuat hatiku tenggelam. Jika pedang darah api biru digunakan, akan menyebabkan efek samping yang serius. Saya segera berlari ke depan. Kalian berdua, lepaskan dia. Aku berteriak. Sekali lagi, muncul setan kecil yang menyebalkan. Orang misterius itu menatapku dan mengeluarkan suara serak. Dengan kehadiranku, situasinya langsung berbalik. Susin terjatuh ke tanah. Aku menggunakan kekuatan elemen api untuk meluncurkan beberapa ledakan api. Memaksa kedua orang misterius itu mundur. Meskipun mereka juga penyihir tingkat tinggi. Tetapi jelas mereka belum mencapai tingkat kesaktian. Mereka hanya mengandalkan senjata dan kekuatan khusus. Untuk mencapai itu dengan susah payah. Tidak menyangka bisa bertemu dengan ahli di tempat seperti ini. Setan kecil, kau telah membawa masalah besar bagi kami. Orang misterius itu berkata dengan dingin. Namun, ada sedikit kepanikan di wajahnya. Api menyala di tanganku. Aku tanpa ragu menyerang lagi. Tenaga pukulanku panas membara. Orang misterius itu hanya bisa bertahan dengan panik. Beberapa serangan kemudian, mereka menyadari bahwa mereka bukan tandinganku. Akhirnya mereka memilih untuk mundur. Namun, jelas sudah terlambat. Aku mengincar kesempatan. Seketika mengeluarkan serangan mematikan. Menghempaskannya. Susin terengah-engah. Tuan muda, terima kasih. Terima kasih kamu. Suaranya lemah. Tapi aku tahu dia telah bertahan lama. Jangan bicara, istirahatlah dengan baik. Aku berjongkok melihatnya. Memberinya senyuman yang menenangkan. Susin, apakah kamu baik-baik saja? Tuan muda, jangan pedulikan saya. Cepat pergi ke dasar pohon raksasa kayu ulmus, cepat. Susin berkata lemah. Apa yang sedang terjadi? Mereka adalah organisasi sekte peti mati hitam. Mengandalkan piala bulan darah untuk mencemari alam rahasia. Tapi sekarang belum sepenuhnya tercemar. Piala bulan darah ada di bawah pohon raksasa kayu ulmus. Tuan muda, kamu harus menghentikan mereka. Jika tidak, banyak orang akan mati. Bagaimana kamu tahu? Susin tersenyum lemah. 2 orang bodoh itu memberitahuku. Mereka bilang aku akan segera menjadi orang mereka. Mampus deh gue. Melompat secepat mungkin ke bawah pohon raksasa kayu ulmus, satu bagian demi satu bagian. Sejumlah besar roh jahat kayu ulmus menyerangku. Semua bisa aku atasi dengan mudah. Sangat luar biasa. Tapi sayang, Susin tidak melihatku dalam sisi yang begitu gagah. Karena dia sudah pingsan. Dulu semuanya adalah kesalahanku.
Sekarang aku harus membawamu melompat dari pohon. Beberapa menit kemudian, aku mendarat dengan stabil. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Lilan, Susin, dia penuh dengan darah. Ini sama sekali tidak elegan. Aku menyerahkan Susin kepada Wang Shishi dan yang lainnya. Tolong jaga dia baik-baik. Mereka setuju. Aku tiba di bawah pohon. Satu pukulan menghantam batang pohon. Ledakan api. Setelah beberapa belas pukulan berturut-turut, batang pohon yang besar telah aku buatkan lubang. Melihat melalui lubang, ternyata di dalamnya berongga. Sebuah bola energi besar berwarna hijau mengapung di tengah lubang pohon. Energi atribut kayu terus-menerus mengalir ke dinding pohon. Ini seharusnya adalah inti dari alam rahasia. Tapi itu telah tercemar. Di bawahnya ada sebuah piala bulan darah yang penuh dengan darah. Energi jahat diserap oleh bola energi. Kemudian ditransfer ke dinding pohon di sekeliling. Inilah alasan mengapa roh tanaman dan roh jahat kayu ulmus bermutasi. Saya segera merangkak masuk ke dalam lubang pohon. Kaki tiga menjatuhkan piala. Sedang berpikir untuk menginjak piala itu. Piala itu tiba-tiba terbang keluar dengan sendirinya. Saya maju untuk mengejar. Namun saya menyadari bahwa saya tidak bisa bergerak. Saya ternganga melihat inti alam rahasia. Muncul daya tarik yang kuat yang menarik saya. Apa yang sedang terjadi? Aku terkejut. Suara sistem tiba-tiba terdengar di benak saya. Elemen kayu menemukan makanan yang enak. Ingin makan, ingin makan. Kemudian, saya merasakan kekuatan tarik yang kuat muncul di dalam tubuh saya. Menarik kembali inti alam rahasia. Akhirnya masuk ke dalam tubuh saya. Elemen kayu menelan benda roh dengan atribut kayu terbaik. Sedang berusaha mencerna. Energi elemen kayu 500. Elemen sihir menelan benda roh dengan atribut kayu terbaik. Sedang berusaha mencerna. Energi elemen Mi 500. Elemen kayu menelan benda roh berkualitas tinggi dengan atribut kayu. Sedang berusaha mencerna. Energi elemen Song 500. Saya terkejut merasakan kekuatan di dalam tubuh saya terus meningkat. Pencernaan selesai. Elemen kayu pergi tidur dengan bahagia. Tingkat keahlian penyihir elemen Anda telah meningkat menjadi awal tingkat tinggi. Ini sudah tingkat tinggi, sungguh hebat. Saya menghela napas. Mendengar pujianmu tentang elemen. Elemen api menangis dengan sedih. Mulai berlatih dengan gila. Energi elemen api 15. Setelah kehilangan penghalang inti alam rahasia, saya segera berlari keluar mengejar piala itu. Tapi baru saja keluar dari lubang pohon. Dua orang misterius berpakaian jubah merah muncul di depan semua orang. Piala yang dipenuhi darah itu dipegang oleh salah satu dari mereka. Saya mengenal salah satu dari mereka. Dia adalah orang yang baru saja aku kalahkan. Satu lagi terlihat sangat berbahaya. Memberikan saya firasat yang sangat buruk. Kekuatan dia jauh lebih kuat dibandingkan semua orang misterius yang pernah saya temui sebelumnya digabungkan. Melihat dua orang misterius ini, semua siswa takut bersembunyi di belakangku. Susin dengan susah payah meluruskan tubuhnya. Mengambil pedang darah api biru. Pangeran super yang berbeda tidak menyangka di alam rahasia kecil ini dasar jenius banget loh. Si misterius itu menatapku sambil menyeringai. Apakah kamu bersedia bergabung dengan peti mati hitam? Pangeran yang berbeda. Aku bisa menjanjikan posisi pemujaan untukmu. Pendeta Agung Kaisar Muda yang sangat berbeda. Bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa selama aku menyelesaikan tugas ini, posisi pemujaan akan diberikan padaku? Orang misterius lainnya bertanya. Pangeran super yang berbeda, itu hanya menipumu, pangeran kecil. Kalimat ini juga diucapkan kepada orang lain. Sang pendeta agung. Bagaimana kamu bisa menipuku? Orang misterius itu dengan marah berkata tidak percaya. Mengingat kesetiaanmu, pergilah melayani Tuhanku. Dengan suara yang mereda, orang itu langsung jatuh dan meninggal. Melihat semua ini, hatiku terkejut. Mengingat penampilan orang misterius yang kubunuh sebelumnya yang sangat mengerikan. Sepertinya mereka semua hanyalah boneka yang dikendalikan. Dan pendeta besar ini adalah pengendali di balik layar. Sudah memikirkan bagaimana? Orang misterius itu menatapku. Peti mati hitam adalah cabang dari alam rahasia. Bergabunglah dengan kami. Tidak ada salahnya untuk bergabung dengan alam rahasia. Apakah alam rahasia lebih kuat dari keluarga Li? Aku sengaja bertanya. Ketua alam rahasia adalah seorang yang sebanding dengan kaisar api keluarga Li. Orang misterius itu menjawab. Jadi keturunan kaisar api keluarga Li. Setara dengan kalangan atas alam rahasia. Kan? Dia mengangguk. Bisa dibandingkan seperti itu. Aku tertawa dan bertanya, kau tahu siapa aku? Siapa kamu? Kaisar api keluarga Li adalah kakekku. Aku memperpanjang suaraku dan tertawa. Lelucon ini tidak lucu. Jika kau tidak mau, maka hari ini kau akan berakhir. Orang misterius itu berkata dengan suara dalam. Detik berikutnya,
Aura orang misterius itu melonjak. Kabut hitam melingkar di sekelilingnya seperti ular piton. Dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Sebuah bilah cahaya hitam merobek udara, menuju ke arahku dengan suara melengking. Tatapanku menjadi tajam. Elemen api di dalam tubuhku tiba-tiba mengalir. Kaki harus ringan. Aku menghindar dari serangan tajam ini. Pada saat yang sama, telapak tanganku mengumpulkan bola api yang menyala. Dengan kuat aku melemparkan ledakan api. Api meluncur seperti meteor menuju orang misterius itu. Orang misterius itu tampak tenang. Dia mengangkat tangan dan mengayunkannya. Sebuah dinding es dari asap hitam muncul entah dari mana. Api menghantam dinding es dan mengeluarkan suara mendesis. Kabut es dan uap panas menyebar. Dengan pandangan yang kabur, aku mengambil kesempatan untuk bergerak. Aku bergerak seperti hantu di antara mereka. Dalam sekejap, aku sudah berada di belakangnya. Energi elemen api terkumpul di tinju kananku, mengeluarkan suara mendesis yang keras. Ledakan api. Aku menghantamkan tinjuku ke kepala orang misterius itu dengan keras. Orang misterius itu tiba-tiba menginjak tanah dan menghilang di tempat. Hanya terlihat tanah retak. Beberapa duri hitam muncul dari tanah. Seperti naga yang muncul dari laut, duri-duri itu menyerangku. Membuat kulit kepala saya merinding. Mundur terus-menerus. Saya berusaha menahan ketakutan di dalam hati. Berbalik dan melompat dengan sekuat tenaga. Mencoba menghindari serangan naga duri tanah. Saya memaksa memutar tubuh di udara. Energi elemen api kembali berkumpul di tangan kanan. Sebuah ledakan api menghasilkan cahaya api yang memukau, menghancurkan naga duri tanah itu. Saat mendarat, saya kembali menyerang ke tanah dengan serangan ledakan api sekuat tenaga. Dengan saya sebagai pusat, gelombang api yang mengamuk menyebar dalam bentuk lingkaran, mencoba memaksa orang misterius itu mundur. Namun sebelum saya bisa pulih, terlihat orang misterius itu mengeluarkan desahan aneh dari mulutnya. Kedua tangan melukis lengkungan di depan tubuh. Potongan duri tanah yang terputus itu ternyata berubah menjadi kerikil hitam, berkumpul di udara. Dalam sekejap membentuk seekor ular pasir hitam raksasa, menganga lebar dan menyerang saya. Aku menatap dengan tajam, mengumpulkan semua energi elemen api yang tersisa di tubuhku ke dalam tinju kanan. Berteriak keras, "Wah, sial!" Melawan, aku menerjang ke arah ular pasir. Dengan satu pukulan ledakan api yang kuat, aku menghantam. Api yang menyala-nyala bertabrakan dengan kerikil hitam, mengeluarkan suara ledakan yang keras. Namun, orang misterius itu memanfaatkan saat aku terjebak dengan ular pasir. Sosoknya melesat, seketika muncul di belakangku. Kedua telapak tangannya membawa hawa dingin yang menusuk, dengan keras menampar punggungku. Saat aku tidak bisa menghindar, ruang alam rahasia tiba-tiba muncul sebuah celah besar. Seorang pria muda dengan rambut merah menyala, terbang keluar dari celah dengan mengenakan armor emas. "Xiao Lan, aku datang untuk menyelamatkanmu. Terimalah hukuman keadilan. Kalian sekumpulan penjahat jahat." Ternyata benar, ini adalah kakak tiga. Di antara dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuan. Hanya kakak ketiga yang paling kekanak-kanakan. Orang misterius melihat pria yang bersinar keemasan. Wajahnya berubah drastis. Itu adalah Li Qian dari keluarga Li. Tak disangka kamu benar-benar orang keluarga Li. Kakak ketiga. Tangkap dia dan piala itu. Pria yang bersinar keemasan itu berkata dengan keras, mengayunkan tinjunya. Keadilan ditegakkan. Naga api menggulung langit. Api besar seperti naga menyala di tangannya, meluncur menuju orang misterius. Orang misterius segera terbakar menjadi abu. Saya segera berlari menuju piala. Tapi piala itu sepertinya memiliki kesadaran. Masuk ke dalam celah ruang dan menghilang. Ternyata itu adalah piala bulan darah. Pria yang bersinar keemasan itu jatuh, melihat piala yang menghilang. Ekspresinya serius. Dia segera melihatku dengan cemas. "Xiao Lan, apakah kamu baik-baik saja?" "Kakak ketiga, saya baik-baik saja. Tapi bisakah kita menyelamatkan Susin?" Saya merasa dia hampir tidak bisa bertahan. Li Qian segera mengeluarkan sebotol yang bersinar keemasan. Obat itu untuk diberikan kepada Susin. Beberapa detik kemudian, luka di tubuh Susin mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. "Xiao Lan, bagaimana kalian bisa bertahan begitu lama di alam rahasia?" Li Qian bertanya dengan penasaran. Boneka yang baru saja itu tampaknya memiliki kekuatan penyihir tingkat tinggi. Bahkan telah ditekan sebelumnya. Pasti ada rekan lain, kan? Ini semua berkat Lilan. Beberapa siswa berkata dengan bersemangat. Tanpa Lilan, kami mungkin sudah mati sejak lama. Iya. Terima kasih kepada Lilan. Seorang siswa, Lilan, sangat hebat. Satu pukulan untuk satu monster kecil. Orang-orang di sekitar segera setuju. Wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan karena selamat dari bencana. Li Qian terkejut si malas. Tingkat kemampuanmu.
Likin melihatku dengan tidak percaya. Terkejut menemukan bahwa aku ternyata telah diam-diam mencapai tingkat penyihir tingkat tinggi. Bahkan telah memahami bentuk awal kesaktian. Ini jauh lebih baik daripada saat dia masih kecil. Aku mengusap kepalaku dan tersenyum. Merasa bahwa berlatih kemampuan aneh itu cukup menarik. Sambil tidur sambil berlatih. Begitulah. Elemen api sangat meremehkan apa yang kamu katakan. Mulai berlatih dengan gila. Energi elemen api 50. Elemen kayu berkata, Tuan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tapi saya sangat menyukainya. Mulai berlatih dengan gila. Energi elemen kayu 50. Saya tetap tersenyum di wajah. Dalam hati saya berpikir, sepertinya ada satu lagi sampah. Likin mengangguk dan berkata, bagus. Tidak heran dia adalah adik dari pejuang suci emas saya. Gelar kekanak-kanakan ini membuat saya tidak bisa berkomentar. Ngomong-ngomong, kakak tiga. Apa itu piala bulan darah yang kamu sebutkan tadi? Ekspresi Likin tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata, piala bulan darah adalah artefak suci yang sangat kuat. Itu juga merupakan relik Ling energi. Terdiri dari cawan anak dan cawan induk. Ada 10 cawan anak. 5 berada di markas Ling energi. 5 lainnya berada di cabang. Yang kamu lihat adalah cawan anak bulan darah dari peti mati hitam. Ia memiliki kekuatan menggoda dan mencemari yang sangat kuat. Hari ini di alam rahasia, saya melihat roh tumbuhan dan roh jahat kayu ulmus. Itu adalah produk yang terkontaminasi oleh piala bulan darah. Mengenai bujuk rayu. Dia berkata sampai di sini dengan alis berkerut. Bujuk rayu adalah cara energi spiritual untuk mengembangkan pengikut. Itu akan menanamkan darah suci ke dalam tubuh manusia. Secara bertahap menggerogoti tubuh. Sampai sepenuhnya mengendalikan. Begitu ada pengkhianatan. Darah suci akan menggerogoti seluruh tubuh hingga menyebabkan kematian. Pada tahap awal, orang akan mengalami lupa, reaksi lambat. Suara aneh sangat jarang. Gejala seperti tatapan kosong. Pada tahap tengah, kulit menjadi kemerahan. Pada tahap akhir, kehidupan sepenuhnya milik pemilik cawan suci. Mata tidak fokus. Saya teringat bagaimana penampilan Susin saat pertama kali saya menemukannya. Hati terasa tegang. Susin tidak terkena dampak buruk, kan? Saya sedang berencana untuk bertanya bagaimana cara menghilangkan darah suci dalam tubuh. Sebuah suara perempuan yang jernih di samping saya mengganggu pikiran saya. Senior ini, bolehkah saya bertanya? Jika seseorang telah disuntik dengan darah suci, bagaimana cara menghilangkannya? Yang berbicara adalah Wang Miao, adik dari Wang Qiu. Likin terdiam sejenak. Keduanya mendengarkan dengan penuh harap. Ada 2 cara. Cara pertama adalah mendapatkan cawan induk bulan darah. Mengembalikan darah suci ke dalam cawan suci. Cara kedua adalah mengonsumsi obat untuk memurnikan darah. Namun, obat jenis ini sangat mahal. Dan tidak dapat menghilangkan sepenuhnya. Hanya bisa menghentikan penyebaran darah suci. Jika bisa mendapatkan obat ajaib dari praktisi kekuatan gaib tingkat tinggi, belum tentu tidak bisa dihilangkan. Saya bertanya dengan malas. Oh ya, jika menemukan orang yang terkena dampak buruk darah suci, bagaimana pihak resmi akan menangani ini? Dipenjara atau dihukum mati? Wajah Wang Miao sangat pucat. Dia perlahan-lahan menjauh. Kenapa kamu bertanya tentang ini? Likin bertanya dengan serius. Sedikit malas. Kamu tidak terkena dampak buruk cawan induk bulan darah, kan? Tentu saja tidak. Saya segera menggelengkan kepala. Likin mengulurkan tangan dan meraba nadiku. Setelah memastikan saya baik-baik saja, dia sedikit tenang. Aku merasa berat hati. Sepertinya baru-baru ini sistem telah melakukan pembersihan. Energi yang tercemar parah adalah darah suci. Tapi kapan itu masuk ke dalam tubuh saya? Apakah itu saat saya menyerap esensi tanaman dan esensi kayu ulin? Jika itu benar, maka mengapa orang yang saya selamatkan tidak apa-apa? Kenapa orang yang saya selamatkan tidak mengalami masalah? Benda ini harus diserap dalam jumlah tertentu. Baru kemudian akan membentuk darah suci yang lengkap. Raja Siluman Kayu Ulin seharusnya dibunuh oleh Susin. Inti kayu ulin juga diserap oleh Susin. Jika ini terus berlanjut, Kaisar super luar biasa. Di dalam tubuh Susin pasti juga telah ditanamkan darah suci. Jika setelah keluar militer melakukan pemeriksaan, Susin pasti akan dibawa pergi. Saya harus membawanya pergi lebih awal. Jika tidak, begitu dia dibawa pergi, militer tidak akan membelikannya obat pembersih yang mahal. Hanya mungkin dihukum mati secara langsung. Susin adalah teman dan saudaraku. Dia telah menemaniku begitu lama. Saya tidak bisa melihatnya mati. Mengenai penanganan darah suci, saya sudah memikirkan solusinya. Selama ada uang, itu bisa diselesaikan. Saya tidak kekurangan uang. Aku berkata pada Likin dengan genit. Kak, saya ingin tidur. Bisakah kamu membawa saya dan Susin pergi lebih dulu? Likin berkata dengan alis berkerut. Tidak bisa.
Militer masih harus memeriksa kalian nanti. Tidak bisa pergi lebih dulu. Ternyata memang akan ada pemeriksaan. Saya memohon dengan putus asa. Tapi saya benar-benar sangat lelah. Saya belum pernah sekuat ini seumur hidup saya. Aku ingin pergi duluan. Li Qin ragu sejenak. Tapi dia tetap menggelengkan kepala. Tidak bisa. Aturan adalah aturan. Jadi kamu serius? Aku menunjukkan senyum nakal di wajahku. Aku akan memberitahu kakak kedua begitu aku keluar. Celana dalam gadis pendekar cantik yang dia beli musim panas lalu. Dicuri olehmu. Bagaimana kamu tahu? Wajah Li Qin berubah drastis. Karena saat itu aku bersembunyi di dalam lemari kakak kedua sambil tidur. Aku berkata dengan putus asa. Kakak ketiga? Oh kakak ketiga. Tak kusangka kamu orang seperti ini. Li Qin segera memohon ampun. Aku salah, malas. Sekarang aku akan membawamu keluar. Kumohon, jangan beritahu kakak kedua. Jika tidak, dia akan membunuhku. Dia mengangkat aku dan Susin dan segera pergi. Sebelum pergi, saya juga meminta informasi kontak Wang Miao. Dari kata-katanya, terlihat bahwa ada orang di sekitarnya yang juga terkena darah suci. Jadi aku ingin selalu memantau situasi di sana. Li Qin menghancurkan penghalang ruang dengan satu pukulan. Memaksa melewati celah ruang. Ketiga orang itu kembali ke dunia luar. Orang-orang militer segera mengerumuni. Tuan Li Qin, terima kasih banyak kali ini. Tuan Li Qin, saya sangat berterima kasih kepada Anda kali ini. Tidak perlu. Ini semua adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh anak yang adil seperti saya. Li Qin melambaikan tangan dengan santai dan membawa kami meninggalkan pangkalan militer. Tunggu, Tuan Li Qin. Dua orang itu tidak bisa kamu bawa pergi. Seorang perwira berteriak keras. Sudah terlambat. Li Qin membawa kami dengan cepat menghilang di tengah kerumunan. Apa yang harus kita lakukan? Mereka belum menjalani pemeriksaan. Perwira itu dengan canggung melihat ke arah komandan. Apakah saya harus mengejar? Jika kamu bisa mengalahkan Golden Saint ini, maka silakan kamu kejar. Komandan melotot padanya. Berbalik dan pergi. Perwira muda dari Super Emperor menggaruk kepalanya. Akhirnya memilih untuk menganggap hal ini tidak pernah terjadi. Dengan cepat, kaisar yang aneh muncul. Dengan dibukanya jalur rahasia, para siswa di dalam mulai keluar. Setelah kedua kepala sekolah menghitung jumlah siswa, keduanya menangis. Kerugian sangat besar. Kedua sekolah tersebut totalnya langsung kehilangan lebih dari 300 orang. Setiap siswa adalah kebanggaan orang tua, daging di hati mereka. Sekarang mati di sini. Ini salahku, terlalu berlebihan. Seharusnya aku tidak membawa mereka ke tempat terkutuk ini. Kepala sekolah SMA 1, Du Dehua, menangis keras. Berlutut di depan siswa. Menyembah dan mengakui kesalahan. Menampar diri sendiri. Maaf, teman-teman. Ini salahku. Aku turut berduka cita atas apa yang telah terjadi padamu. Tidak bisa melindungi kalian dengan baik. Maaf, orang tuamu. Aku memang brengsek. Militer segera membantu kedua kepala sekolah itu berdiri. Memberikan mereka obat penenang. Komandan tim berkata dengan heran. Tidak menyangka hanya ada 300 orang yang meninggal. Kepala sekolah Gui bertanya dengan marah. Apakah 300 orang masih belum cukup? Komandan tim segera menjelaskan. Maaf, bukan itu maksudku. Maksudku adalah jumlah korban kali ini jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan. Berdasarkan informasi yang datang dari atas. Beberapa waktu lalu, terjadi insiden yang sama di tempat lain di Provinsi Jiangnan. Setiap tempat rahasia mengalami sekitar 800 korban jiwa. 800 orang. Kedua kepala sekolah terkejut. Saat itu, seorang prajurit maju untuk melaporkan. Kapten, situasinya sudah dipahami dengan jelas. Menurut pernyataan para siswa, seorang yang bernama Lilan menyelamatkan mereka di tempat rahasia. Lilan, dipastikan nama ini. Seorang perwira tidak percaya. Mereka membayangkan pemuda tampan yang duduk di kursi roda itu. Tapi bukankah dia orang biasa? Prajurit menjawab dengan keras. Memang nama ini. Menurut pernyataan para siswa, siswa Lilan adalah seorang praktisi elemen api tingkat tinggi. Dia juga memahami bentuk awal kekuatan gaib. Berkat kepemimpinannya, banyak orang selamat di tengah kabut. Praktisi tingkat tinggi. Bentuk awal kekuatan gaib. Semua orang di lokasi terkejut. Kapten melihat ke arah kepala sekolah SMA 1. Kepala sekolah segera menggelengkan kepala menandakan tidak tahu apa-apa. Mengerti. Kembali saja. Setelah prajurit pergi, Kapten tim menarik napas dalam-dalam. Memang pantas keluarga Li, keluarga Kaisar Api, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Saya tidak menyangka Lilan adalah naga sungguhan, penyihir tingkat tinggi di usia belasan tahun. Sepertinya negara naga kita akan memiliki satu praktisi kekuatan gaib tingkat tinggi lagi di masa depan. Keluarga Li bahkan mengklaim dia adalah seorang yang tidak berguna.
Kata-kata dari keluarga besar ini memang tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Kapten, apakah perlu mengirimkan bendera kehormatan untuk Lilan? Seorang perwira bertanya. Kapten Tim berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu. Keluarga Li membiarkan Lilan bersekolah di sekolah menengah pertama kayaknya sih nggak mau diganggu. Jika bukan karena kejadian ini, dia mungkin akan terus bersembunyi. Karena keluarga Li membiarkannya rendah hati. Kita tidak perlu mengganggu. Ya. Perwira mengangguk. Saat ini, di asrama laki-laki sekolah menengah pertama kemampuan khusus pertama di kota Xiangnan, Susin berteriak, Tuan muda, saya terkena darah suci dan bisa kapan saja menjadi boneka peti mati hitam. Demi keselamatan Anda, saya harus menyerahkan diri. Saya dengan marah membalikan makan malam yang dia siapkan ke tanah. Susin, hari ini jika kamu berani melangkah keluar dari pintu asrama, aku akan menganggap kamu bukan saudaraku. Tapi Tuan, jika aku terus berada di sisimu, kamu akan dalam bahaya. Susin berkata dengan putus asa, sambil mengambil piring dan sumpit yang terjatuh. Aku sudah bilang, selama kamu terus menekan darah suci, kamu tidak akan mengalami masalah. Tuan muda super anomali, Tuan muda super anomali. Harga seperti ini terlalu mahal. Aku tidak layak untuk kamu lakukan ini. Layak atau tidak, aku yang menentukan. Aku menatapnya dengan serius saat berkata, Kekaisaran super aneh Tuan muda super aneh. Bukankah itu hanya uang? Aku punya banyak uang. Kaisar alien super. Susin terdiam sejenak. Tuan muda super aneh menghela napas. Akhirnya dia tetap melangkah keluar dari pintu asrama. Wajahku langsung murung. Pergi, pergi, pergi. Jika kamu pergi, kamu tidak perlu kembali lagi. Udara terasa sepi seperti mati. Beberapa menit kemudian, Susin benar-benar tidak kembali. Barang sialan ini. Jangan-jangan dia benar-benar pergi? Menurut saya, sudahlah. Jika dia tidak kembali, aku akan terus tidur. Tangan terbaring di atas tempat tidur. Menutup mata. Tapi aku tidak bisa tidur sama sekali. Perasaanku sangat gelisah. Suara ketukan pintu terdengar. Apakah Susin sudah kembali? Aku merasa sedikit senang. Tapi aku tetap menunjukkan ekspresi marah. Bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu kembali? Pintu dibuka perlahan. Sebuah bayangan kurus masuk. Bukan Susin. Aku mengernyitkan dahi. Siapa kamu? Pria kurus itu memperkenalkan diri. Halo, Tuan Lilan. Nama saya Wang Kai. Karena Anda telah menarik perhatian peti mati hitam. Guru Likin mengirim saya untuk melindungi Anda. Saya tidak membutuhkan perlindungan untuk sementara. Anda mengenal orang yang baru saja meninggalkan gedung asrama itu, kan? Apakah Anda maksud Susin? Wang Kai mengatakan. Ibu Susin adalah orang dari keluarga Li. Jadi dia juga dianggap anggota keluarga Li. Dia tentu mengenalnya. Aku mengangguk. Saya perintahkan kamu. Tangkap dia sekarang juga. Tapi, Wang Kai merasa sedikit kesulitan. Tuan Likin mengatakan Anda mungkin akan baru-baru ini menghadapi serangan peti mati hitam. Dia memintaku untuk tidak meninggalkan Anda. Jika Anda tidak pergi, saya akan pergi sendiri. Aku bilang, sedang hendak keluar. Namun saya dihentikan. Tuan Lilan, jika Anda pergi sendiri, sangat mungkin akan menjadi sasaran peti mati hitam. Lebih baik saya yang pergi. Raja Anom tingkat tinggi Wang Kai berkata. Terlihat dia menyatukan dua jarinya. Di ujung jarinya muncul seberkas api hitam. Dia menunjuk ke tanah. Sebuah lingkaran besar berwarna hitam merah muncul di tanah. Tuan Yidi, Anda tinggal di asrama. Tidak boleh meninggalkan lingkaran yang saya buat. Saya melihat dia mengenakan cincin hitam di tangannya. Saya berpikir ini pasti kemampuan yang diberikan oleh cincin itu. Apa ini? Cincin penghalang. Dapat membentuk penghalang. Jika Anda berada di dalam lingkaran ini dan menghadapi bahaya, penghalang akan melindungi Anda. Aku akan segera tahu. Aku mengangguk sedikit. Masuk ke dalam lingkaran. Kekuatan penghalang segera muncul dan membungkusku. Wang Kai merasa lega. Segera berlari keluar. Mengejar Susin. Duduk di dalam penghalang. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya bisa berbaring di tanah dan mulai tidur nyenyak. Elemen kayu berhasil menyerap kekuatan kayu ulin dari inti kayu ulin. Memahami kekuatan gaib. Larangan kayu ulin. Elemen kayu telah memperoleh kekuatan gaib. Tapi saat ini energi elemen tidak cukup. Tidak bisa naik tingkat menjadi praktisi kekuatan gaib. Sedang berusaha berlatih. Energi elemen kayu 50. Elemen kayu melihatmu sedang tidur. Sangat meremehkan. Mulai berlatih dengan gila. Energi elemen kayu 60. Elemen api terpengaruh oleh elemen kayu. Juga memberikan tatapan yang sangat meremehkan padamu. Energi elemen api 60. Sementara itu, di dalam sebuah gua di pinggiran kota Xiangnan,
Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meludahkan darah merah yang kental. Dia mengenakan liontin tengkorak di lehernya. Di depannya terdapat sebuah tungku besar. Perapian terbakar hebat di dalam gua yang gelap. Bahan bakar yang terbakar di dalamnya ternyata adalah mayat-mayat. Pemimpin aliran sesat. Apakah Anda baik-baik saja? Melihat anak laki-laki itu meludah darah. Yang memiliki tato ular di tubuhnya. Wanita cantik itu dengan cemas mendekat dan bertanya. Anak laki-laki itu mengeluarkan suara muda dan marah. Dia menanamkan kepalanya di dadanya dan menangis. Likin sialan ini, Cehnibi sialan. Ternyata menempatkan saya di dalam boneka. Sebuah jiwa pun terbakar. Praktisi kekuatan gaib tingkat tinggi, Golden Saint Likin. Wanita cantik itu bertanya dengan bingung kepada pangeran. Bukankah kita telah memasuki sebuah tempat rahasia yang tidak terkenal? Bagaimana mungkin dia ada di dalam tempat rahasia itu? Pangeran superkonduktor, pangeran anomali, saya salah perhitungan. Tidak menyangka bahwa tuan muda dari keluarga Li juga ada di dalam tempat rahasia itu. Dia pergi untuk menyelamatkan anak kecil dari keluarga Li. Kata anak itu. Kaisar super anomali melihat ke atas. Terlihat celah ruang muncul di atas kepalanya. Dengan suara retakan. Cawan induk bulan darah jatuh dengan stabil ke tangannya. Anak kecil dari keluarga Li, penguasa api. Li Lan. Wanita cantik itu mengernyitkan dahi dan berkata. Bagaimana dia bisa ada di dalam sana? Anak itu menggelengkan kepala dan tertawa. Tidak tahu. Namun, keluarga Li memang menyimpan rahasia dengan sangat dalam. Anak kecil yang diumumkan sebagai sampah ke publik, ternyata memiliki kekuatan praktisi sihir tingkat tinggi. Jika bukan karena dia, rencanaku tidak akan gagal. Praktisi sihir tingkat tinggi. Wanita cantik itu berkata dengan terkejut. Namun, dia telah merusak rencana ajaran saya. Apakah saya harus mengirim seorang praktisi kekuatan gaib tingkat tinggi untuk membunuhnya? Anak itu menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu. Likin tidak akan sebodoh itu. Setelah Lilan meninggalkan tempat rahasia, dia pasti akan mengirim orang untuk melindunginya. Dia berpikir sejenak, lalu melanjutkan berkata, namun, bisa dilakukan pemantauan. Lilan adalah seorang ahli sihir elemen api. Kirim seorang pengikut elemen air. Praktisi kekuatan gaib tingkat rendah di sekitar. Jika Lilan benar-benar memiliki pelindung yang kuat di sekitarnya. Dengan begitu, paling banyak hanya akan kehilangan satu praktisi kekuatan gaib tingkat rendah. Setelah itu, keluarga Li pasti akan membersihkan sisa-sisa aliran sesat peti mati hitam. Praktisi kekuatan gaib tingkat rendah ini diperkirakan akan kehilangan setengahnya. Lebih baik memberikan sedikit kekuatan untuk tuanku sebelum mati. Baiklah, anak buah akan segera mengurusnya. Setelah wanita cantik itu pergi, anak laki-laki itu duduk tegak kembali. Sorot matanya memancarkan cahaya misterius. Benih dewa telah ditanam. 6 bulan kemudian, turnamen seni bela diri nasional akan dimulai. Zaman peti mati hitam saya akan datang kembali. Saat itu, peti mati hitam akan bangkit sepenuhnya. Dia mencibir. Tunggu beberapa tahun lagi. Sangat sedikit dari kaisar yang luar biasa. Itu akan menjadi peti mati hitam kecil. Di dalam asrama. Saya sedang tidur nyenyak dan terbangun oleh suara telepon. Sangat sedikit. Ternyata itu adalah telepon dari kakek. Dengan mata masih mengantuk, aku menggosok-gosok mataku. Aku menjawab telepon. Kaisar super luar biasa. Kenapa kamu meneleponku? Apa tidak boleh menelepon jika tidak ada yang penting? Ada tawa yang meriah di sana. Aku tersenyum malas. Kamu orang yang sibuk. Anak ini. Mendengar kata kakak ketigamu. Sekarang kamu sudah menjadi praktisi elemen api tingkat tinggi. Iya. Aku menjawab dengan pasrah. Kakek. Jangan-jangan kamu ingin membawaku kembali ke keluarga Li? Anak ini. Bukankah pulang ke rumah itu baik? Baiklah. Baiklah, semuanya baik, tapi aku belum ingin pulang untuk sementara. Aku bilang, jika tidak ada yang penting, aku akan menutup telepon. Tunggu sebentar. Kenapa kamu terburu-buru? Pihak sana segera berkata, tunggu sebentar, kakek akan mengirimkan beberapa sumber daya latihan untukmu. Ingat untuk berlatih dengan baik. 6 bulan lagi ada kompetisi seni bela diri nasional. Kamu harus mendapatkan hasil yang baik. Selamat datang. Baik, baik, baik. Aku memotong pembicaraan. Anak ini adalah apa yang kamu katakan. Apakah uangnya cukup? Cukup. Aku teringat bahwa di kartu ban masih ada beberapa ratus juta uang saku. Dan teringat akan darah suci yang ada pada Susin. Segera berkata, tapi Anda bisa mengirimkan sedikit lagi juga tidak masalah. Baik, tunggu sebentar, saya akan menghubungi Anda. Ngomong-ngomong, masalah peti mati hitam sudah ditangani oleh keluarga Li. Anda bisa tenang berlatih. Sekelompok tikus di selokan ini. Benar-benar tidak bisa dihabisi. Terima kasih, kakek. Saya jarang sekali manis bicara. Setelah menutup telepon,
Ponsel segera menerima transfer. Jumlahnya mencapai 50 juta. Kakek benar-benar dermawan. Saya menghela napas. Mencari harga obat pembersih darah di internet. Lebih murah sekitar 100.000 per botol. Yang sedang harganya 800.000. Yang lebih baik 2 juta per botol. Yang lebih baik 2 juta per sisi. Sepertinya tidak terlalu mahal juga. Saya memesan 10 botol seharga 2 juta sekaligus. Diperkirakan akan tiba besok. Setelah membeli barang. Melanjutkan tidur. Elemen api sedang berlatih secara otomatis. Energi elemen api 35. Elemen kayu sedang berlatih secara otomatis. Energi elemen padi 20. Sekitar beberapa puluh menit berlalu lagi. Elemen api di dalam tubuh mulai gelisah. Merasakan semacam aura yang tidak nyaman. Ada pengguna kekuatan elemen air di dekat sini. Aku perlahan membuka mata. Melihat keluar jendela. Melihat seorang kakek yang mengenakan pakaian petugas kebersihan. Memanjat di jendela gedung asrama. Praktisi kekuatan gaib elemen abadi, pangeran aneh. Aku menguap dan bertanya, siapa kamu? Jelas sekali dia tidak senang ada yang mengganggu tidurnya. Dia yang menginginkan hidupmu. Seorang penyihir elemen api kecil. Bahkan masih begitu tenang. Sungguh sial, pangeran. Petugas kebersihan menerobos masuk melalui jendela. Sebuah bola air besar menghantam penghalang. Di dalam terpisah. Ternyata ada penghalang. Siapa bilang aku hanya memiliki elemen api? Aku perlahan berdiri. Di tanganku berkilau cahaya hijau yang bersinar. Larangan kayu ulin. Seketika, sekelompok besar sulur menembus tanah. Tumbuh dengan liar dan membungkus petugas kebersihan. Ini tidak mungkin. Anda berasal dari keluarga Li. Bagaimana mungkin kamu juga memiliki bentuk awal kekuatan sihir? Tidak benar. Ini bukan bentuk awal. Ini adalah kekuatan gaib yang sebenarnya. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan seorang praktisi kekuatan gaib. Bagaimana kamu memahami kekuatan gaib ini? Itu adalah kesalahan DJS. Pekerja kebersihan berjuang keras di antara sulur-sulur. Aku melangkah perlahan keluar dari penghalang. Aku menggaruk rambutku yang keriting. Kamu banyak bicara ya. Setelah berbicara, aku melayangkan pukulan yang menembus sulur-sulur. Api besar menyala.